Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 3326. Sampai dengan Bab 3350. Bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 3326. Aku memanjat wajahmu. Harvey York merasa berantakan diterpa angin. Saya dengan enggan datang ke konferensi Longman, itu bukan urusan Anda. Namun, tanpa menunggu penjelasan Harvey York, dia melihat Abi Jonir menghela nafas dan berkata, Harvey York, sebenarnya aku mengerti kamu. Ketika saya masih kuliah, pacar saya mengatakan bahwa Anda terlalu tergila-gila dengan saya, dan bahkan pergi ke taman bermain di belakang asrama kami untuk lari setiap pagi, hanya untuk mendapatkan perhatianku. Angin, hujan, dan guntur, kamu bertahan. Abi Jonir menjentikkan kuncir kudanya, membawa sentuhan aroma, dan kemudian dia tampak main-main taste. Untuk jujur, saya tidak terlalu percaya pada saat itu. Meskipun saya yang paling cantik dan paling berbakat di seluruh sekolah, saya bisa dikatakan berbakat dan cantik, tetapi tidak ada yang harus terobsesi dengan saya sejauh ini, kan? Namun, semua orang telah lulus selama bertahun-tahun, dan kamu datang ke Galicia dari Bakut untukku, dan tujuannya adalah untuk bertemu denganku secara kebetulan. Ini menunjukkan bahwa Anda telah menanyakan keberadaan saya dan ingin terus bertemu dengan saya. Harvey York, apa yang harus saya katakan tentang Anda? Abi Jonir berkata dengan perasaan senang, meskipun saya tahu Anda gila, saya masih harus memberitahu Anda sekali dan untuk terakhir kalinya, kami tidak mungkin. Lebih baik kamu mati, jangan terus membuang waktu untukku. Mendengar kata-kata Abi Jonir, beberapa pacar memandang Harvey York yang tidak luar biasa. Pada saat yang sama, semua orang percaya bahwa Abi Jonir pasti lebih menawan dan menarik ketika dia masih muda daripada dia sekarang. Dan sutra gantung seperti Harvey York sebenarnya berani mengejar Abi Jonir, yang dikenal sebagai kecantikan putih dan kaya di lingkaran Galicia. Dia tidak memikirkan berapa beratnya, bawang hijau macam apa dia. Abi Jonir meletakkan tangannya di dadanya dan berjalan di depan Harvey York dengan sentuhan wewangian. Dia mengedipkan matanya seperti air musim gugur dan berkata dengan lembut, Harvey York, apakah kita akan tetap berteman? Atau kau ingin melangkah lebih jauh dan menjadi milikku? Pacar. Tapi pacarku kaya dan berkuasa. Misalnya, penguji dalam ujian hari ini adalah seorang pria bernama Adolfo Acosta. Sudah berapa hari dia berada di belakangku. Aku terlalu malas untuk membunuhnya. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi pacarku, itu karena kasih sayang teman sekelasku. Harvey York memiliki garis hitam di dahinya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Abi Jonir, jangan terlalu banyak berpikir. Saya datang untuk berpartisipasi dalam kualifikasi konferensi Longman, dan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Aku tidak tahu kamu akan muncul di sini. Dan, Anda bukan tuannya. Jika Anda menyapa saya tidak akan mengenali Anda. Juga, aku akan mengatakannya dengan serius sekali, dan ini yang terakhir kalinya, aku tidak merasakan apa-apa untukmu. Mendengar kata-kata Harvey York, Abi Jonir dan yang lainnya mereka semua sedikit tercengang. Secara khusus, Harvey York menunjukkan semua tiket masuk kompetisi. Abi Jonir dan yang lainnya tampak semakin malu. Sepertinya mereka tidak pernah mengira bahwa Harvey York benar-benar datang untuk berpartisipasi dalam konferensi Longman. Namun, Abi Jonir dengan cepat menarik kembali rasa malunya, mengangkat bahu, dan berkata tanpa komitmen, tidak menyukaiku. Lalu siapa? Di hadapan peralatan perusahaan magang yang rusak, mengatakan bahwa itu adalah dia tanpa ragu-ragu. Apakah itu rusak? Aku tidak punya perasaan apa-apa padaku, jadi kamu akan datang jauh-jauh ke Galicia. Kamu benar-benar tidak membawaku ke hati, bagaimana kamu bisa melakukan pekerjaan persiapan yang begitu baik? Tidak hanya Anda tahu saya datang untuk berpartisipasi dalam penyisihan hari ini, dan Anda benar-benar memilih untuk berbagi ruang ujian dengan saya dan tiba di slot waktu. Saya kira Anda sudah lama di sini. Anda hanya turun ketika saya muncul, kan? Seorang mahasiswa biasa, Anda benar-benar datang jauh-jauh ke Galicia untuk berpartisipasi dalam konferensi Longman. Apakah ini sesuatu yang orang normal bisa lakukan? Katakan 1000, dan jelaskan lagi, dan itu bukan untukku. Harvey York, kau orang tua. Jujur akui saja, jadi aku masih sedikit naksir kamu. Itu hanya membuatku berpikir kau cabul. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3327 jelas, Abi Jonir sangat tidak senang dengan keberanian Harvey York melakukannya.
Cukup menjadi hantu yang malang, tapi dia bahkan tidak berani mengakuinya dengan murah hati. Di mana ini menempatkan wajahnya, Abijonir. Ini membuat dia, Abijonir, singkirkan apa yang terjadi hari ini dan ledakan. Bagaimana memuaskan kesombongan emasnya. Pada saat ini, Abijonir menatap Harvey York dengan bangga dan mendengus, Harvey York, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, tidak peduli berapa banyak usaha yang Anda lakukan, tetapi saya katakan, Anda tidak dapat menangkap saya. Saya sekarang adalah murid luar dari cabang Longmen Galicia. Dan kamu. Lagi pula, Anda tidak lebih dari seorang bungkuk. Kita adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Saudari, mari kita masuk dan berpartisipasi dalam kualifikasi. Abijonir mengibaskan rambut dengan tangan kanannya, lalu masuk ke gym dengan beberapa teman wanita dengan arogan. Harvey York menatap punggung Abijonir dengan ekspresi terdiam, tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa Abijonir terlalu percaya diri atau keberuntungannya terlalu buruk. Untuk berpartisipasi dalam kompetisi Longmen, Anda sebenarnya dapat dianggap sebagai anjing menjilati yang mengejar kecantikan sejauh ribuan mil. Memikirkan hal ini, Harvey York menggigil dengan cerdas, lalu dia membubarkan pikirannya, dan dengan cepat menemukan alamat meja depan untuk berkonsultasi ujian. Beberapa menit kemudian, Harvey York datang ke lapangan sepak bola. Tempat itu adalah lapangan sepak bola dalam ruangan dan saat ini penuh dengan meja. Sepintas, dapat menampung ribuan orang di sini, dan ujian teori bisa dilakukan bersamaan. Harvey York juga menemukan puluhan kamera, rupanya untuk menghindari kecurangan. Semua orang yang hadir saat itu sedang mencari tempat duduk masing-masing. Setelah Harvey York berbalik, dia juga menemukan tempat duduknya di tepi. Hanya terdiam Abijonir dan beberapa wanita lain berada tepat di depannya. Terutama Abijonir, yang kebetulan berada di sebuah meja di depan Harvey York. Harvey York duduk dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, dia melihat Abijonir berbalik, menyipitkan mata untuk melihat Harvey York dari atas ke bawah, dan berkata dengan ekspresi lucu, Harvey York, beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak di sini untukku. Untuk mengatur posisi ini, cari relasi yang banyak dan uang yang banyak, kan? Kalau tidak, apakah benar-benar akan sedekat itu? Harvey York menghela nafas dan menjelaskan lagi, saya berkata, saya di sini untuk berpartisipasi dalam kualifikasi konferensi Longmen. Ya, hari ini adalah tes teori. Mengapa begitu kebetulan, saya tidak tahu. Hehe, tes teori. Abijonir memandang Harvey York dengan tatapan menghina. Harvey York, ujian teori ini bukan dari keluarga seni bela diri atau dari Longmen, jadi tidak ada peluang untuk lulus ujian sama sekali, kan? Sudah berakhir, apa yang kamu pura-pura ada di sini? Itu dia, demi kegilaanmu, aku kasihan dan memberimu kesempatan. Selama kamu lulus ujian 100%, aku akan memberimu kesempatan untuk mengejarku. Jika tidak, keluarlah dariku, dan jangan muncul di hadapanku selama sisa hidupmu. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Beberapa teman wanita juga berbalik ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan menatap Harvey York dengan senyum tipis. Jelas, mereka merasa bahwa Harvey York tidak berani bertaruh. Anjing penjilat mana yang akan memberikan kesempatan untuk muncul di depan sang dewi? Harvey York mengerutkan kening, dan kemudian berkata dengan dingin, tidak, itu tidak masuk akal. Sebelum Abijonir bisa berbicara, seorang pria parubaya melangkah keluar dari podium di depan dan berbicara dengan keras. Semuanya diam, telepon dimatikan, buku diserahkan, siap untuk ujian. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3328, ujian berlangsung selama 2 jam. Ribuan orang mengikuti ujian di tempat, dan 60 poin berlalu. Di antara yang lewat, mereka peringkat dari atas ke bawah. 100 teratas lolos dari penyisihan dan dapat memasuki kompetisi kota. Selama ujian, Anda tidak diizinkan untuk berbicara satu sama lain, dan Anda tidak diizinkan untuk bermain dengan ponsel Anda, jika tidak, Anda akan didiskualifikasi. Pengawas dan siswa kelas semuanya adalah siswa Longmen. Dan kepala penguji kualifikasi ini berasal dari cabang Longmen Galicia. Wakil Presiden, Angus Adair, Presiden Adair. Jika Anda menemukan seseorang curang atau melanggar aturan dalam ujian, Anda dapat melaporkannya kepada Presiden Adair, dan setelah dikonfirmasi, Anda dapat memberikan poin tambahan kepada pelapor. Bersama dengan pria parubaya setelah beberapa kata, saya melihat selusin pria dan wanita sombong berdiri dan menyapa para calon yang hadir. Di antara mereka, yang paling mencolok adalah seorang lelaki tua yang kuat dan agung yang mengenakan jubah seni bela diri. Wakil Presiden Cabang Longmen Galicia, Angus Adair. Meski di lokasi kemudi utama Longmen, Wakil Presiden Cabang sebenarnya memiliki identitas yang sama. Tapi di dunia luar, itu luar biasa. Banyak kandidat di antara hadirin memandang Angus Adair dengan kagum. Jika dia bisa memujanya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid sejati Longmen. Tak lama kemudian, atas saran Angus Adair, penonton terdiam, dan semua orang menunggu penguji mengeluarkan kertas ujian. Dan Abijonir terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengan Harvey York, tetapi bersandar pada posisinya dan bermain dengan kuncir kudanya.
Karena ujian teori hari ini sangat mudah baginya. Harvey York dengan santai mengambil pena dan kertas dan menunggu ujian dengan tenang. Saat pemeriksaan berlangsung, kepala pemeriksa Angus Adair dan yang lainnya semua pergi satu demi satu, hanya menyisakan 5 atau 6 orang yang tersisa di lapangan untuk memulai pemeriksaan. Jelas, orang-orang ini adalah penguji yang bertanggung jawab kali ini. Selain itu, mereka semua adalah murid Longman. Meski sebagian besar berasal dari cabang Longman Galicia, mereka masih agak menghalangi calon yang hadir. Tiba-tiba, tatapan yang sedikit cemburu dan waspada mengunci tempat Harvey York. Harvey York mengangkat kepalanya tanpa sadar. Setelah mata kedua belah pihak bertemu, Harvey York sedikit terkejut, karena dia sama sekali tidak mengenal orang di depannya. Sebaliknya, Abi Jonir di depan juga mengangkat kepalanya saat ini, dan kemudian berbisik dengan jijik, "Harvey York, apakah kamu melihatnya? Ini Adolfo Acosta yang tidak layak menjadi anjing. Cabang Longman Galicia setelah mengenalku, dia mengejarku dengan ganas. Tapi aku bahkan tidak peduli untuk memperhatikannya. Dia paling cemburu pada pria yang terlalu dekat denganku. Jika Anda jujur mengakuinya, Anda akan membayar banyak uang. Saya datang ke sini dengan getir untuk mengejar saya, jadi saya mengatakan kepadanya untuk tidak berurusan dengan Anda. Kamu akan mati." Harvey York terlalu malas untuk memperhatikan Abi Jonir, "Aku datang untuk mengikuti ujian, bukan untuk cemburu." Melihat Abi Jonir dan Harvey York berpura-pura dekat dan berbisik, ekspresi dendam muncul di wajah Adolfo Acosta. Adolfo Acosta selalu percaya bahwa Abi Jonir adalah wanita yang hanya bisa dia dapatkan. Selain dirinya, siapapun yang berani mendekati Abi Jonir akan diinjak-injak sampai mati. Sejak mengenal Abi Jonir, dia telah diinjak-injak sampai mati, diam-diam, tidak tahu berapa banyak pelamar. Harvey York hari ini juga menjadi salah satu targetnya untuk diinjak-injak sampai mati. Tapi Harvey York tidak repot-repot memperhatikannya. Baginya, orang sekecil itu tidak bisa membuat gelombang. Jika pihak lain benar-benar akan membuat masalah, dia tidak keberatan meniup pihak lain dengan tamparan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3329, Diam. Ujian resmi dimulai. Segera, kertas ujian dibagikan, dan ada 100 pertanyaan di dalamnya, meskipun ada yang berupa pertanyaan pilihan ganda, ada yang benar dan benar, dan ada yang isian pertanyaan kosong. Tapi topik ini masih sangat dalam. Jika itu adalah orang yang tidak mengerti seni bela diri dan memancing di perairan yang bermasalah, dia mungkin akan tercengang ketika melihat kertas ujian seperti itu. Bahkan Abi Jonir dan yang lainnya sedikit mengernyit ketika melihat kertas ujian, seolah-olah mereka sedikit kesulitan. Harvey York melirik kertas ujian, tanpa terlalu banyak emosi yang naik turun, tetapi menjawab pertanyaan dengan cepat. Di lapangan, beberapa pengawas terlihat santai. Selain memiliki pemantauan yang cukup di antara penonton, poin penting lainnya adalah bahwa kertas ujian terlalu sulit. Soal ujiannya susah, menyontek dan plagiat percuma, karena tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang-orang di sekitarnya melakukan hal yang benar. Berdasarkan mentalitas ini, setelah penguji ini diperiksa 2 kali, mereka juga mengambil kertas ujian satu persatu. 1. Setelah melakukannya, jelas mereka semua ingin tahu berapa banyak poin yang bisa mereka dapatkan. Dengan berlalunya waktu, setengah jam segera berlalu. Awalnya dijadwalkan untuk ujian 2 jam, Harvey York menyelesaikan semua pertanyaan dalam waktu setengah jam. Bukan karena pengetahuan teoritis yang diberikan oleh Rahel Hardy tepat untuk pertanyaan itu, tetapi banyak dari pertanyaan yang melibatkan pengetahuan nyata dalam seni bela diri. Orang-orang yang telah berkecimpung dalam seni bela diri selama beberapa tahun, apalagi mendapatkan nilai sempurna dalam ujian, bukan masalah besar untuk lulus. Bagi Harvey York, pengetahuan ini sepenuhnya merupakan fondasi dari fondasinya, dan itu sama sekali tidak sulit baginya. Setelah menyelesaikan pertanyaan, Harvey York tidak repot-repot membuang waktu di sini. Setelah memeriksanya, dia menyerahkan kertas ujian terlebih dahulu. Melihat seseorang menyelesaikan ujian teori yang sangat sulit dalam waktu setengah jam, semua kandidat yang hadir tersentak. Untuk pertama kalinya sejak zaman kuno, orang seperti itu telah ditemukan. Abi Jonir melihat kertas ujiannya yang setengah jadi, lalu melirik Harvey York, yang sangat tidak terkendali, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Menurutnya, Harvey York benar-benar datang untuk mengejarnya. 80% adalah mengisi soal pilihan ganda dengan santai, lalu menyerahkan kertas tadi. Dengan melakukan itu juga dapat berhasil menarik perhatian Abi Jonirnya. Begitu dia memikirkan hal ini, Abi Jonir semakin membenci Harvey York, bahkan menggunakan trik kecil seperti itu. "Harvey York, kamu terlalu naif. Kamu bahkan tidak lebih baik dari Adolfo Acosta. Jelas, dia juga tahu itu Adolfo Acosta biasanya mengejar cara Anda sendiri. Konyol, dengan kemampuan kecilmu, kamu juga datang untuk berpartisipasi dalam ujian teori kualifikasi konferensi Longman. Buang kertas ujian yang kami keluarkan." Adolfo Acosta juga melirik Harvey York dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dia mengira Harvey York melihat bahwa dia mengawasi ujian dan tahu bahwa dia tidak bisa memancing di perairan yang bermasalah, jadi dia menyerahkan kertas kosong.
Dia secara acak mengguncang kertas ujian Harvey York dan hendak menyimpannya. Tapi saat berikutnya, ekspresi Adolfo Acosta sedikit kental. Karena ia menemukan bahwa apa yang disampaikan Harvey York bukanlah kertas kosong, melainkan kertas ujian lengkap. Hal yang paling mengejutkan adalah Harvey York menjawab semua pertanyaan pilihan ganda dengan benar. Meskipun saya sendiri belum melakukan beberapa pertanyaan berikut, setelah perhitungan yang cermat selama beberapa saat, pada dasarnya saya dapat memastikan bahwa Harvey York benar. Mata Adolfo Acosta berkedut, dan wajahnya tidak dapat dipercaya, bagaimana mungkin. Seekor anjing menjilati Abijonir, berpartisipasi dalam konferensi Longman, dan mendapatkan nilai sempurna dalam ujian teori. Ini. Untuk sesaat, Adolfo Acosta hanya merasa dirinya penuh dengan rasa iri, kecemburuan dan kebencian. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Harvey York mendapatkan nilai penuh. Jika tidak, dewinya akan pergi bersama yang lain. Pada saat ini, Adolfo Acosta ingin mencabik-cabik kertas ujian Harvey York, tetapi mengingat ada terlalu banyak kamera di sekitarnya, dia akhirnya menggertakkan giginya dan menyimpan kertas ujian Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3330 sangat cepat, waktu ujian sudah berakhir, dan masih ada lebih dari 1 jam sebelum makan siang. Karena ujian teori saat ini semuanya berdasarkan pengisian dan pengolesan kartu, hasilnya juga sangat cepat. Semua orang menunggu di tempat kejadian selama sekitar 1 jam, dan pada pukul 10:30, hasilnya keluar. Di platform tinggi, Adolfo Acosta dan beberapa penguji mulai memegang kertas ujian dan mulai membagikannya di depan umum. Orang-orang yang hadir ini sangat gugup. Bahkan seseorang seperti Abijonir merasa gugup, hanya Harvey York yang terlihat acuh tak acuh. Orang-orang di depan mereka pada dasarnya mendapat 40 hingga 50 poin. Bukan hanya karena ujian ini sulit, tetapi juga membuat suasana di antara penonton menjadi sangat tertekan. Ana Aragon, 79 poin, peringkat 100. Seru penonton sejenak. Meskipun skornya tidak tinggi, ia ditakdirkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi kota. Antonio Ball, 82 poin, peringkat ke-89. Saat hasil bagus dari penonton terus dibacakan, banyak orang di lapangan bersorak, yang membuat suasana di lapangan sedikit lebih santai. Abijonir, 95 poin, tertinggi dalam permainan, tempat pertama. Segera, skor dibacakan, dan penonton terkejut. Banyak orang merasa terpesona dan memandang Abijonir dengan kaget. Ketika mereka melihat wajah cantik Abijonir dengan jelas, banyak orang yang lebih terkesan. Mengambil napas, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa Abijonir berbakat dan cantik. Abijonir mengambil kertas ujiannya dengan arogan, dan kemudian melirik Harvey York dengan sengaja atau tidak, matanya penuh dengan penghinaan. Jelas, dalam dirinya tampaknya Harvey York dan dirinya sama sekali tidak berasal dari dunia yang sama. Segera, kertas ujian selesai dan semua orang mendapatkan hasilnya, tetapi Harvey York dengan tangan kosong. Karena dia yang pertama menyerahkan makalah, perhatian Harvey York juga sangat tinggi, banyak orang yang menatapnya saat ini. Abijonir dan teman-temannya tampaknya ingin membuat suara sarkastik, tetapi sebelum mereka dapat berbicara, Harvey York telah berdiri dengan acuh tak acuh dan berkata, "Penguji, saya belum mendapat nilai. Tidak ada poin." Semua mata penonton datang. Abijonir semakin tertawa, dan berkata, "Harvey York, kamu masih ingin poin setelah kertas kosong. Pemeriksa mungkin marah, kamu sendiri tidak tahu malu." "Iya?" Orang yang menyerahkan kertas kosong berani menanyai penguji. "Lelucon apa?" Gadis-gadis di sekitar semuanya tertawa terbahak-bahak. Semua orang tampaknya berpikir bahwa orang ini, Harvey York, berani menanyai pemeriksa dalam keadaan seperti itu tidak tahu malu. Adolfo Acosta tampaknya mengharapkan Harvey York untuk mengajukan pertanyaan. Pada saat ini, dia berdiri, dingin melihat Harvey York dengan dingin. Dia berkata, "Harvey York, mengapa kamu tidak memiliki poin? Apakah kamu tidak memiliki poin di hatimu?" Harvey York berkata dengan dingin, "Apakah ada sesuatu di hatiku yang ada hubungannya denganmu? Saya baru tahu bahwa karena saya di sini untuk mengikuti ujian, Anda harus memberitahu saya nilainya. Saya tidak memberi Anda skor karena penguji kami setuju bahwa setelah musyawarah, Anda curang." Wajah Adolfo Acosta tenggelam, tetapi ada kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Jelas, dia berkontribusi banyak dalam masalah ini. "Kamu tidak hanya curang, kamu telah melanggar hukum raja. Kamu harus pergi dan masuk penjara." Ketika mereka mendengar bahwa masalahnya sangat serius, semua orang di antara hadirin tersentak dan menatap Harvey York dengan tidak percaya. Hanya Harvey York yang berkata dengan acuh tak acuh, "Apa maksudmu?" Adolfo Acosta membawa tangannya di punggungnya dan berkata dengan benar, "Apa maksudmu? Apakah kamu belum mengerti? Beraninya kamu mencuri jawabannya. Ini adalah pelanggaran hukum raja." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3331 Adolfo Acosta memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat ini, dia meletakkan tangannya di punggungnya, menyipitkan mata ke Harvey York, dan berkata dengan dingin, "Nama keluarga adalah York, kamu harus tahu.
Kompetisi Longmen bukan permainan keluarga, seks yang penting tidak kurang dari ujian masuk perguruan tinggi. Mencontek dalam acara seperti itu dan mencuri jawaban, Anda sendiri sedang mencari kematian. Presiden Adair dan yang lain menunggumu di ruang konferensi. Cepat dan akui kesalahan dan pengakuanmu, kalau tidak, kamu akan mati. Berbaik hati, mungkin Presiden Adair akan melepaskanmu. Tidak jujur, kami akan melapor ke Aula Penegakan Hukum Longmen sekarang dan biarkan mereka menangkapmu. Memasuki Aula Penegakan Hukum Longmen, Anda akan lebih buruk daripada memasuki kantor polisi. Adolfo Acosta menunjuk keluar dengan bangga dan wajah sombong. Kecurangan. Abi Jonir dan yang lainnya semua terkejut, dan kemudian memandang Harvey York dengan jijik. Seni bela diri tidak bisa dilakukan dengan curang. Tidak heran York yang bermarga York baru saja membalik koran pertama, dan ternyata dia telah mencuri jawabannya sebelumnya dengan cara tertentu, sangat tidak tahu malu. Abi Jonir bahkan menghela nafas dalam hatinya. Harvey York, untuk menonjol di depanku, kamu benar-benar berlari untuk mencuri jawabannya. Anda juga bermaksud baik. Harvey York sedikit mengernyit dan berkata dengan ringan, Anda bilang saya curang, apakah Anda punya bukti? Untuk menangkap pencuri dan menangkap barang curian, tidak ada bukti untuk fitnah, tetapi Anda harus membayar harganya. Adolfo Acosta cibir dan cibiran, jangan menyontek, kamu bagaimana mungkin mendapatkan nilai penuh dalam ujian teori? Saya dapat memahami pertanyaan pilihan ganda, pertanyaan benar salah, dan pertanyaan isian, tapi saya bisa menulis jawaban yang hampir sama persis dengan jawaban referensi untuk pertanyaan jawaban singkat. Bagaimana ini mungkin? Anda tahu, kali ini adalah ujian tersulit dalam sejarah Longmen. Soal-soal ujian dirumuskan bersama oleh beberapa penatua gereja Presbyterian Longmen. Bahkan Presiden Adair saja melakukannya, mereka hanya mendapat 98 poin. Ada begitu banyak kandidat, dan yang paling hanya mendapat 95 poin. Dan kami juga menanyakan tentang hasil tes seluruh provinsi, dan kami tidak mendapatkan nilai penuh sama sekali. Tapi kamu terlalu mendapat nilai penuh. Kamu tidak selingkuh, apa kamu? Apakah kamu tidak tahu bahwa tidak ada cara untuk berpura-pura dalam seni bela diri? Seseorang yang bahkan menipu dirinya sendiri ingin berpartisipasi dalam konferensi Longmen. Apa lelucon? Adolfo Acosta tampak menghina, seolah-olah dia telah melihat lelucon terbesar di dunia. Skor penuh. Mendengar ini, penonton tercengang sejenak, dan setelah beberapa saat, ada tawa. Puci, seseorang mendapat nilai sempurna dalam ujian teori konferensi Longmen. Bagaimana ini mungkin? Aku sekarat karena tawa. Jika Anda mencuri jawabannya, tetap rendah hati, dan tidak ada yang akan memberitahu Anda jika Anda mendapat skor 90, Anda masih memiliki skor penuh. Ini benar-benar tidak ada perak 300 tile di sini. Abi Jonir dan yang lainnya semua tertawa terbahak-bahak, jenius seni bela diri macam apa yang bisa mendapatkan skor penuh. Sekali dalam 1000 tahun, atau sekali dalam 1000 tahun. Yang terpenting adalah orang bernama Harvey York ini bukan dari keluarga seni bela diri atau dari tanah suci seni bela diri, namun dia mendapat nilai penuh. Apa yang kamu bercanda? Apakah dia pikir itu film? Bahkan Abi Jonir sangat kecewa dengan Harvey York. Itu memalukan untuk menggunakan metode seperti itu untuk menarik perhatiannya. Harvey York mengabaikan ejekan semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh, saya mendapat nilai sempurna, jadi saya bilang saya curang. Mengapa itu bukan kekuatanku? Kalian membuat penilaian acak tanpa bukti nyata, apakah itu benar-benar cocok? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3332 mendengar kata-kata Harvey York, Abi Jonir, yang sangat kecewa dengan Harvey York, menghela nafas saat ini, dan berkata dengan ekspresi jijik, Harvey York, jangan berpura-pura, jangan bertahan. Apakah begitu sulit untuk mengakui bahwa kamu selingkuh? Orang lain tidak mengenalmu. Bisakah aku masih tidak mengenalmu? Aku teman sekelasmu di kampus, aku tahu kamu tidak tahu seni bela diri sama sekali. Mendengar Harvey York, Abi Jonir sebenarnya adalah teman sekelas kuliah, dan kecemburuan muncul di mata Adolfo Acosta. Dia menatap Harvey York dan berkata dengan kejam, nama keluarga adalah York, apakah kamu mendengarnya? Bahkan Dewi Jonir berkata kamu tidak mengerti seni bela diri, jadi kamu berpura-pura menjadi apa? Cepat dan akui bahwa kamu curang seperti itu. Apakah sulit? Jika kamu tidak mengakuinya, kamu tidak akan memiliki buah yang enak untuk dimakan. Harvey York berkata dengan tenang, kamu terus mengatakan bahwa aku mencuri jawab dan saya curang, lalu saya bertanya, apakah Anda punya bukti? Kehadiran Anda pasti telah memeriksa begitu banyak pengawasan video, kan? Apakah saya membawa sesuatu? Bahkan jika Anda mengatakan bahwa saya telah menghafal jawab di muka, kalau begitu, beritahu saya siapa yang membocorkannya. Jawabannya, atau jawaban siapa yang dicuri. Yang paling penting adalah bahwa pertanyaan tes jelas memiliki gaya yang berbeda, yang seharusnya ditulis oleh beberapa tetua Longmen Gereja Presbyterian. Sesuai aturan, pertanyaan yang diajukan berbeda. Orang yang mengajukan pertanyaan tidak tahu apa pertanyaan pihak lain. Kalau begitu bolehkah saya mencuri jawaban dari salah satu dari mereka, apakah itu berguna?
Mungkinkah aku memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membawa beberapa tetua longmen? Semua rumah tetua disapu sekali. Mendengar kata-kata Harvey York, Adolfo Acosta, yang hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Harvey York, sedikit terkejut. Hampir 1000 kandidat yang hadir juga sedikit terkejut. Masuk akal. Orang-orang yang mengajukan pertanyaan semuanya para tetua gereja Presbyterian Longmen, dan semua orang adalah master. Orang-orang ini jelas tidak mudah. Ingin mencuri jawaban dari mereka, apakah ini yang bisa dilakukan orang biasa? Jika Harvey York benar-benar memiliki kemampuan itu, dia akan mencuri jawaban dari beberapa penatua. Tetapi bahkan jika penatua individu tidak mengetahuinya tepat waktu, seseorang selalu dapat menemukan masalahnya, kan? Wajah Adolfo Acosta sedikit berubah, dan kemudian dia mendengus dingin, York, ini harusnya aku datang untuk bertanya padamu. Bagaimana kamu melakukannya? Anda tidak hanya mencuri jawabannya, tetapi belum ditemukan. Apakah Anda membawa ponsel Anda untuk menembak? Harus begitu. Saya menyarankan Anda untuk menjadi orang baik dan menerima kredit Anda. Harvey York memandang Adolfo Acosta dengan dingin, mengetahui bahwa tidak apa-apa untuk terus melibatkan topik ini. Tidak ada artinya. Segera dia berkata dengan dingin, Adolfo Acosta, Li Shaoguan, kan? Saya pikir kita terus berbicara omong kosong, dan itu tidak akan berpengaruh. Karena Anda pikir saya curang, maka saya meminta Anda untuk mengeluarkan pertanyaan kembali sekarang. Atau cukup munculkan serangkaian pertanyaan baru, dan saya akan menunjukkannya kepada Anda di tempat. Jika saya tidak bisa melakukannya dengan benar, saya akan mengakui bahwa saya curang. Tapi jika saya melakukannya, Anda harus membayar saya kembali di depan semua orang. Polos. Kalau tidak, saya akan pergi ke aula penegakan hukum Longmen untuk mengajukan keluhan terhadap Anda, mengatakan bahwa Anda menggunakan alat publik untuk tujuan pribadi, bertindak sembrono, dan menekan kandidat. Harvey York tampak dingin, orang seperti itu di dalam Longmen benar-benar kotoran tikus. Memecahkan panci sup. Ini juga memperkuat tekadnya untuk membersihkan gantri dengan baik setelah dia menjabat. Longmen ada untuk kaisar untuk menjaga gerbang negara, bukan untuk menyembunyikan kotoran dan kotoran. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3333 mendengar kata-kata Harvey York, wajah Adolfo Acosta tenggelam dengan tajam, dia menatap Harvey York dan berkata dengan dingin, York, apakah Anda mempertanyakan penilaian saya? Abi Jonir juga berkata dengan sinis, Harvey York, Anda masih meminta Adolfo Acosta untuk menulis pertanyaan. Tidak peduli apa, Adolfo Acosta juga merupakan murid luar dari cabang Longmen Galicia. Pengetahuannya tentang teori seni bela diri sangat kuat. Jika dia mengajukan pertanyaan, dia akan memukulmu dengan keras. Muka. Abi Jonir sangat kecewa dengan Harvey York sekarang. Tidak hanya dia tidak memiliki kekuatan dan uang, tetapi dia juga menolak untuk mengakui bahwa dia selingkuh. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi anjing penjilatnya? Adolfo Acosta menatap Harvey York dengan dingin, lalu mencibir. Jelas, untuk membunuh yang disebut pesaing ini, dia sudah menghitung semua kemungkinan. Pada saat ini dia mencibir, karena kamu penipu mengatakan bahwa kamu memiliki kekuatan dan level. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk meyakinkanmu. Sambil berbicara, dia mengeluarkan selembar kertas dan meletakkannya di atas meja. Di dalamnya ada 3 pertanyaan yang telah dia persiapkan dengan hati-hati. Melihat Harvey York, Adolfo Acosta mencibir, saya akan memberi Anda 15 menit, selama Anda dapat menjawab semua pertanyaan dalam batas waktu, dan Anda menyelesaikannya dengan baik, maka saya akan mengembalikan kepolosan Anda. Jika kamu keluar, tunggu sampai mati. Harvey York, terlalu malas untuk berbicara omong kosong, melangkah maju di depan mata semua orang, mengambil pena dan kertas, dan mulai menulis. Lebih dari 1000 orang di tempat kejadian menatapnya, di satu sisi, untuk mencegahnya selingkuh. Di sisi lain, adalah untuk melihat betapa konyolnya perjuangan sekaratnya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Harvey York berhenti menulis dan berkata dengan ringan, selesai. Oh, saya telah bertemu dengan seorang jenius seni bela diri yang telah saya lihat sekali dalam 1000 tahun, dan dalam 5 menit. Adolfo Acosta mencibir. Hanya saja sebelum dia selesai berbicara, ekspresinya tiba-tiba membeku, dan kemudian tanpa sadar dia mengambil kertas ujian Harvey York dan melihatnya. Tidak apa-apa untuk tidak melihatnya, tetapi Adolfo Acosta berkeringat dingin ketika melihatnya. Dia langsung terkejut. Persetan. Benar-benar neraka. Karena Adolfo Acosta bisa melihat dengan jelas, Harvey York sepertinya mengerjakan soal secara acak, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir, jadi dia menuliskan jawabannya sesuka hati. Seluruh proses dan tindakan tampaknya dilakukan dalam sekali jalan. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa semuanya benar. Yang paling penting adalah dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang beberapa akal sehat seni bela diri, dan posisinya sangat jelas. Hanya dapat dikatakan bahwa ini pada dasarnya tidak mungkin bagi orang yang sudah lama tidak berlatih seni bela diri. Karena 2 pertanyaan tersebut sangat sulit, dikatakan bahwa bahkan Wakil Presiden Cabang Longmen Galicia, Amos Adair, tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan lengkap.
Bahkan jika itu bisa dilakukan, itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 jam. Harvey York turun. Selesai dalam 5 menit. Mungkinkah dia adalah putra tertua dari keluarga seni bela diri, atau jenius dari tanah suci seni bela diri? Mungkinkah Anda benar-benar ingin mengakuinya? Mungkinkah saya ingin membantunya memulihkan kehormatannya? Tapi begitu dia mendapatkan kembali kehormatannya, dia benar-benar menjadi no. 1. Bukankah mungkin untuk menahan keindahan itu kembali? Dewi favoritku Abijonir, bukankah itu akan jatuh ke pelukan orang lain? Pada saat ini, Adolfo Acosta tidak bisa menerimanya sama sekali. Tidak masalah jika Anda gagal atau dipukuli di muka. Tapi itu benar-benar tidak dapat diterima bagi Dewi untuk direndam. Begitu dia memikirkan hal ini, hatinya tenggelam, dan dia langsung meremas bola kertas di tangannya dan melemparkannya keluar jendela. Apa-apaan ini? Semuanya salah. Buang-buang waktu semuanya. Pergi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3334, ahaha, melihat Adolfo Acosta melemparkan jawaban Harvey York keluar jendela, Abijonir dan yang lainnya semua tertawa enteng. Jelas, semua orang tahu bahwa Harvey York curang. Benar saja, Adolfo Acosta hanyalah 3 pertanyaan acak, jadi biarkan Harvey York, orang yang tidak kompeten, mengungkapkan rahasianya, bukan? Melihat adegan ini, Harvey York memandang Adolfo Acosta dengan acuh tak acuh. Dia baru saja melihat bahwa Adolfo Acosta ini memiliki hati yang buruk dan tidak tahu malu. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Adolfo Acosta bisa tidak tahu malu dan tidak tahu malu sampai saat ini. Pada saat ini, Harvey York sangat marah dan konsekuensinya serius. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, sekelompok besar orang muncul di pintu masuk gimnasium. Orang yang memimpin adalah Angus Adair, wakil presiden cabang Longmen Galicia. Dia juga diikuti oleh beberapa master besar dengan kekuatan luar biasa dan kuil-kuil tinggi. Selain orang-orang ini, ada banyak anak Longmen, dan orang-orang ini bertanggung jawab atas keamanan. Angus Adair memarahi semua orang dengan acuh tak acuh, berisik, apakah kamu terlihat seperti anak-anak Longmen? Apakah kamu masih praktisi seni bela diri? Semua orang ini memandang para kontestan dengan ekspresi serius. Adolfo Acosta memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Dia dengan cepat melangkah maju, mengangguk dan membungkuk sebelum menunjuk ke Harvey York dan berkata, "Wakil Presiden, ini Harvey York, penipu." Adair mendengar laporan Adolfo Acosta. Nian memandang Harvey York dari atas ke bawah sebentar, lalu berkata dengan dingin, "Harvey York, keluar, jangan ganggu semua orang. Datanglah ke ruang konferensi bersama kami, ada yang ingin kami bicarakan denganmu. Jika Anda tidak ikut dengan kami, maka kami akan melaporkan masalah ini ke Balai Penegakan Hukum Longmen. Anda mungkin tidak tahu bahwa Balai Penegakan Hukum Longmen kami telah berubah, dan kepala balai yang baru diangkat adalah orang besar yang bisa jangan menggosok pasir di matanya. Dia tahu bahwa kamu curang di konferensi Longmen, kamu tidak punya tempat untuk mati." Sekelompok besar orang dari cabang Longmen Galicia memandang Harvey York dengan jijik. Mencuri jawaban dan curang di konferensi Longmen. Untuk Longmen, ini sangat memalukan. Longmen mewakili jalan dan sungai dan danau. Berani menipu di konferensi Longmen adalah melanggar aturan sungai dan danau. Orang seperti itu akan ditampar wajahnya. Ada juga beberapa murid cabang Galicia Longmen yang tampak seperti kebanggaan surgawi muda. Pada saat ini, mereka memandang Harvey York dengan arogan, berpikir bahwa orang ini hanya sepotong kotoran tikus dan merusak panci sup. Sayang sekali melakukan hal seperti itu ketika Anda jelas tidak memiliki keterampilan apapun. Abijonir melihat bahwa Adair telah datang, matanya menyala, dan dia dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Harvey York, demi teman sekelas semua orang, kamu harus berhenti. Cepat dan minta maaf kepada Presiden Adair, akui saja. Buat kesalahan, lalu pergi dan jelaskan masalahnya dengan jelas. Kamu sangat luar biasa, tidak hanya kamu tidak akan dihargai olehku, tetapi juga akan membuatku sangat jijik padamu." Jelas? Abijonir ingin mengambil kesempatan ini untuk menunggu di Angus Adair tunjukkan wajah Anda di depan orang. Mungkin Angus Adair menghargainya dan akan memberinya kesempatan. Harvey York mengabaikan Abijonir, tetapi menatap Angus Adair dengan ekspresi acuh tak acuh. Dan berkata enteng, "Angus Adair, kan? Karena Anda adalah wakil presiden cabang Longmen Galicia, Anda harus memahami bahwa banyak hal tidak bisa hanya didengar dari satu sisi. Saya tidak curang, jadi saya tidak akan pergi ke ruang konferensi manapun." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3335, saya bertanya sekarang, Anda menulis pertanyaan sendiri, dan saya akan menunjukkannya kepada Anda di depan semua orang. Jika saya salah, itu berarti saya mencuri jawabannya. Jika saya melakukannya dengan benar, saya membutuhkan personel yang relevan bertanggung jawab. Tentu saja, jika menurut Anda tes teori itu membosankan, Anda bisa melakukannya secara langsung. Bagaimanapun, konferensi Longmen akan dimulai cepat atau lambat. Ekspresi Harvey York dingin, kata-katanya acuh tak acuh, dan dia memiliki suasana sendiri.
Namun, di mata Abijonir dan wanita lain, Harvey York hanya kewalahan. Tidak cukup ditampar wajahnya oleh Adolfo Acosta barusan, dan sekarang kamu menuntut keadilan lagi. Dia pikir dia siapa? Apakah bintang seni bela diri di langit turun ke bumi? Bagaimana mungkin orang besar seperti Wakil Presiden Adair membuang waktu dengannya? Presiden Adair, saya telah memberinya 3 pertanyaan barusan, dan dia telah melakukan semuanya dengan salah, dan dia masih berbicara omong kosong di sana. Adolfo Acosta menghela nafas dalam hatinya dan berdiri dengan tergesa-gesa. Kurasa tidak perlu bagi kita untuk membuang waktu padanya untuk pria kecil seperti dia. Tampar saja dia. Atau kirimkan saja dia ke aula penegakan hukum dan beritahu dia betapa kuatnya gantri kita. Harvey York tidak mendengarkan nasihatnya sama sekali. Abijonir juga berdiri pada saat ini, dan berkata dengan lembut, Presiden Adair, saya teman sekelas kuliah Harvey York. Dia dulu belajar seni liberal, dan dia terlihat sangat lemah sehingga dia sama sekali bukan seniman bela diri. Alasan sebenarnya dia datang ke sini untuk mengikuti tes adalah untuk membuat kesempatan bertemu denganku, untuk dekat denganku. Kamu tidak perlu mengujinya di depan umum, itu buang-buang waktu. Kata Abijonir masih membenci besi di wajahnya. Galicia menatap Harvey York dan berkata, Harvey York, aku tidak ingin memberitahumu detailnya, aku ingin menyelamatkanmu sedikit wajah. Tapi kamu sangat tidak tahu malu, aku benar-benar bisa lindungi kamu. Cepat dan akui kesalahanmu, atau konsekuensinya akan sangat serius. Melihat ekspresi Abijonir yang membenci besi dan baja, semua penonton gempar. Semua orang tahu bahwa Harvey York tidak kompeten, tetapi tidakkah dia berharap dia memancing di perairan bermasalah hanya untuk mengejar wanita? Orang-orang seperti itu adalah yang paling dibenci oleh semuanya. Melihat sang dewi benar-benar mendukungnya, Adolfo Acosta semakin bangga saat ini. Setelah dia melirik Harvey York dengan tangan disilangkan, dia mencibir, York, apa lagi yang harus kamu katakan? Cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Harvey York hanya menatap Angus Adair dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, tidak mungkin mengakui kesalahan. Entah, datang ke tes langsung, atau lakukan saja. Selama pidato, Harvey York mengambil satu langkah dan mendengarkan. Dengan suara, klik batu biru di tanah langsung retak, dan momentumnya luar biasa. Apa? Melihat aksi Harvey York, banyak orang terkesiap. Saya baru saja mengatakan bahwa Harvey York tidak mampu, tetapi dari aksi ini, dia seharusnya berlatih seni bela diri selama beberapa tahun. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa dengan santai menginjak Bluestone? Adolfo Acosta adalah semakin tercengang, lalu mencibir, Presiden Adair, orang ini benar-benar tahu cara melakukan kungfu kucing berkaki 3. Tapi teorinya benar-benar tidak berhasil, jadi kamu tidak perlu memberinya kesempatan. Dia tahu betul, jika Harvey York melakukannya lagi, diperkirakan dia akan dapat menjawab dengan benar. Dalam hal ini, dia tidak hanya akan selesai, tetapi Harvey York akan menggendong seorang wanita cantik, yang sama sekali tidak dapat dilakukan Adolfo Acosta. Terima. Angus Adair melihat gerakan Harvey York, menunjukkan ekspresi pemikiran yang dalam. Gerakan Harvey York yang tampaknya acak masih menggerakkannya. Itu dia, aku akan memberimu kesempatan lagi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3336, kami Longman selalu meyakinkan orang dengan kebajikan. Jika Anda kalah, Anda harus jujur menjelaskan masalah Anda dan menjelaskan bagaimana Anda curang. Jika Anda menang, maka saya akan mengembalikan kepolosan Anda, saya secara pribadi akan meminta maaf kepada Anda atas nama Longman, dan meminta pertanggungjawaban orang-orang yang relevan. Bagaimanapun, dia adalah anggota seni bela diri, dan Angus Adair sangat menentukan saat ini. Juga, jika kamu menang, aku juga bisa menjanjikanmu untuk bergabung dengan Longman. Setelah mengatakan ini, ekspresi Angus Adair berpuas diri. Jelas, menurutnya, bisa bergabung dengan Longman jelas merupakan asap dari kuburan leluhurnya. Harvey York berkata dengan ringan, oke, kalau begitu itu keputusan. Seorang pria berbicara sepatah kata, dan cambuk. Adolfo Acosta mengedipkan matanya dari samping. Dia akan mengatakan sesuatu, tetapi dia dihentikan oleh Angus Adair dengan lambaian tangannya. Adolfo Acosta, jangan banyak bicara, tidak peduli berapa banyak yang Anda katakan, lebih baik melakukannya secara langsung. Awalnya, menurut aturan orang-orang di sungai dan danau, itu yang paling praktis untuk dimainkan secara langsung. Tapi hari ini adalah ujian teori, atau menurut aturan ujian sastra. Ayo, Angus Adair menyelesaikan situasi dalam satu kalimat, dan kemudian berkata dengan ringan dengan tangan di punggungnya, saya adalah ketua penguji. Kalau aku yang mengajukan pertanyaan pertama, itu berarti sedikit intimidasi. Adolfo Acosta, ayolah. Soal pertanyaan. Harvey York, jangan tulis di kertas, katakan saja semua orang jawabannya. Ada begitu banyak penguji dan kandidat yang bersaksi bersama. Adolfo Acosta sedang bergegas membawa bebek kerak pada saat itu, tetapi tidak mungkin untuk menolak, dia hanya bisa menggertakkan giginya sejenak, lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh, nama keluarga adalah York,
izinkan saya bertanya kepada Anda, pelatihan seni bela diri, setelah mencapai puncak prajurit raja, bagaimana cara menerobos dan memasuki tingkat dewa perang? Bagaimana raja prajurit puncak memasuki tingkat dewa perang? Mendengar pertanyaan Adolfo Acosta, para penguji dan kandidat yang hadir sedikit terkejut. Ini benar-benar keterlaluan. Praktisi seni, dan sekarang mereka masih bertanya bagaimana menjadi dewa perang. Belum lagi kandidat biasa, berapa banyak orang yang bisa menjawab pertanyaan ini bahkan di antara para ahli dari Longmen yang hadir. Bahkan Angus Adair sedikit mengernyit, meskipun Harvey York dicurigai curang, tapi menanyakan pertanyaan seperti itu adalah bullying, kan? Hanya saja dia tidak banyak bicara. Karena pemuda di depannya bisa mendapatkan nilai penuh, dia pasti tahu hal-hal ini, kan? Harvey York tidak peduli dengan Adolfo masalah Acosta, tetapi meletakkan tangannya di punggungnya dan berkata dengan ringan, Raja Prajurit Puncak dan Dewa Perang, kedengarannya seperti perbedaan satu langkah, terpisah satu pintu, tetapi sebenarnya celahnya terlalu besar. Ini seperti perbedaan antara menggunakan senjata dingin dan senjata panas. Prajurit Puncak dapat mencapai 10 atau 100 musuh, tetapi Dewa Perang benar-benar dapat menjadi 1000 tentara. Dan jika Anda ingin menjadi prajurit papan atas kapan Wang melangkah ke ranah Dewa Perang, tidak ada begitu banyak kepala yang sia-sia. Hanya ada satu prinsip, dan itu adalah menyederhanakan kompleks. Selama kompleks disederhanakan, maka Anda bisa menjadi generasi Dewa Perang. Hanya saja sederhana, terlalu sulit untuk dilakukan, dan banyak orang tidak dapat melakukannya dalam kerja keras seumur hidup. Mendengar jawaban Harvey York, Adolfo Acosta sedikit tercengang. Sederhanakan 4 kata ini, kedengarannya biasa saja, tetapi itu memang kunci untuk memasuki level God of War. Tanpa dasar yang kuat dalam seni bela diri, kebenaran ini tidak dapat dikatakan. Adolfo Acosta langsung tercengang. Angus Adair dan beberapa ahli dari cabang Longmen Galicia semuanya tersentak dan menatap Harvey York dengan kaget. Dan Abi Jonir dan yang lainnya juga secara tidak sadar melompat ke lopak mata mereka, dan napas mereka agak pendek. Harvey York benar sekali, jika tidak, Adolfo Acosta akan melompat dan menamparkan wajahnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3337 di bawah perhatian semua orang, Angus Adair dan yang lainnya saling melirik, dan kemudian mereka semua sedikit mengangguk, dan mata mereka penuh kekaguman. Itu jawaban yang benar. Gila, kan? Berapa umurnya? Bahkan jika Anda mulai berlatih seni bela diri sejak lahir, tidak mungkin untuk mengetahui hal seperti itu. Gila, kan? Mungkinkah dia pernah melakukan pertanyaan seperti ini sebelumnya? Atau hanya tahu jawabannya? Banyak kandidat yang hadir memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka, dan tidak bisa menahan napas. Ya, dia pasti pernah menemui topik seperti itu sebelumnya. Dia tahu jawabannya, dan dia harus mengandalkannya. Pada saat ini, Adolfo Acosta juga bereaksi. Lebih baik. Pada saat ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, Presiden Adair, datang dan uji dia. Semua orang memandang Harvey York, ingin melihat reaksinya. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda ingin mengikuti tes, ikuti tes, jangan buang waktu. Pada saat ini, Angus Adair juga memandang Harvey York dengan penuh arti, dan berkata, oke, maka orang tua itu akan bertanya sebuah pertanyaan. Anak muda, saya bertanya kepada Anda, apa yang paling penting dalam seni bela diri? Mendengar kalimat ini, semua orang yang hadir sedikit mengernyit, bagaimana mungkin kandidat setingkat mereka mengetahui hal ini. Terutama Abi Jonir dan yang lainnya memandang Harvey York dengan mata aneh. Bahkan kebanggaan surgawi pertama dari tanah suci seni bela diri mungkin tidak dapat menjawab pertanyaan ini, bukan? Pada akhirnya, Harvey York tidak peduli, dia hanya berkata dengan ringan, biasanya, apa yang dikejar seni bela diri adalah kekuatan, tidak hanya kekuatan-kekuatan tempur, tetapi juga kekuatan individu dan kekuatan warisan. Ada pepatah di zaman modern yang disebut dunia. Seni bela diri, tak terkalahkan, hanya cepat dan tidak bisa dihancurkan. Dari alam duniawi, itu harus menjadi puncak seni bela diri. Adapun alam non-duniawi, apakah benar-benar ingin aku menjawab di sini? Angus Adair sedikit dia tertegun, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan cepat, tidak perlu menjawab, tidak perlu menjawab. Jawabanmu sudah benar. Asalkan ada hal lain, jangan bilang. Angus Adair tahu betul bahwa seorang praktisi seni bela diri tidak boleh terlalu ambisius. Dalam hal wilayahnya, cukup untuk mengetahui bahwa seni bela diri pamungkas adalah seni bela diri di dunia, yang tak terkalahkan, dan hanya cepat dan tak terkalahkan. Adapun sisanya, benar-benar tidak perlu tahu. Karena mengetahuinya, itu hanya akan mengacaukan hati seni bela diri Anda. Dan ini tidak baik untuk seni bela diri. Selanjutnya, beberapa ahli dari cabang Longmen Galicia melangkah maju, dan masing-masing dari mereka mulai mengajukan beberapa pertanyaan mendalam. Beberapa dari mereka bahkan bertanya tentang beberapa masalah yang mereka temui setelah latihan sehari-hari. Pada akhirnya, Harvey York masih menjawab dengan santai, dan dia selalu benar 100%. Segera, masing-masing master besar ini menunjukkan ekspresi rendah hati. Angus Adair tercengang.
Ini benar-benar jenius, jenius seni bela diri sejati. Lagi pula, tidak peduli seberapa beruntungnya Harvey York, dia tidak bisa menghafal semua soal ujian ini. Terlebih lagi, beberapa jawaban tidak memiliki jawaban standar. Namun jawaban yang dikatakan Harvey York mampu menyelesaikan masalah dengan hampir sempurna. Pada saat ini, Angus Adair berkeringat di mana-mana, hampir berkeringat karena dia merindukan seorang jenius seni bela diri. Seluruh tempat itu sunyi. Harvey York memandang Angus Adair dan berkata dengan ringan, "Wakil Presiden Adair, karena saya sudah menjawab semua pertanyaan yang Anda ajukan, maka katakan sekarang, apakah saya curang?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3338, Tidak. Tidak. Angus Adair menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Brother York, Anda benar-benar jenius seni bela diri sekali dalam 1000 tahun. Kalau begitu, skor penuh saya diperhitungkan." Harvey York berkata dengan ringan. "Lupakan saja. Tentu saja. Kamu adalah tempat pertama di kualifikasi ini." Adair melangkah maju, matanya memanas. Dengan jenius seni bela diri seperti Harvey York, cabang Longmen Galicia mereka pasti akan bersinar tahun ini. Kamu benar-benar kebanggaan seni bela diri tradisional kami di negara H, dan kamu benar-benar jenius sejati. Saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, Anda dapat datang kepada saya dengan kebutuhan apapun. Ruang lingkup dan dalam jangkauan energi saya pasti akan melakukan yang terbaik. Masa depan, kau bisa memperlakukanku seperti milikmu sendiri. Ini sudah berakhir. Para master hebat lainnya juga menunjukkan bantuan mereka kepada Harvey York satu persatu. Jelas semua orang tahu bahwa orang seperti Harvey York pasti memiliki kesempatan untuk mengikuti kompetisi provinsi, atau bahkan konferensi Longmen yang sebenarnya. Tidak peduli apakah dia bisa keluar di atas atau tidak, selama dia bisa mendapatkan 10 besar, maka untuk cabang Longmen Galicia, itu adalah masalah mengolesi wajahnya. Bagaimanapun, Longmen memiliki 8 aula internal dan eksternal dan 36 cabang, ditambah beberapa kekuatan dan klan Tao, jadi ada begitu banyak talenta yang berpartisipasi dalam kompetisi. Bahkan jika itu masuk 10 besar, itu adalah masalah menghormati leluhur. Pada saat ini, wajah Adolfo Acosta menjadi hitam. Dia merasa wajahnya ditampar berulang kali oleh Harvey York, yang sangat jelek. Wajah cantik Abijonir juga panas, dan dia memandang Harvey York dengan tidak percaya. Bahkan jika itu terjadi, masih sulit baginya untuk menerima bahwa Harvey York benar-benar datang untuk mengikuti ujian. Dan bahkan jika ujiannya tidak cukup, dia masih merupakan keajaiban seni bela diri yang langka dalam 1000 tahun. Memikirkan hal ini, Abijonir hanya merasakan gatal yang konstan di antara ibu jari kedua telapak kakinya, dan seluruh tubuhnya menjadi lemah. "Presiden Adair, ini adalah pertanyaan dari penguji Li barusan." Harvey York menyelesaikannya, tetapi penguji Li kehilangannya setelah beberapa pandangan, dan berkata dia melakukannya secara acak. Pada saat ini, penguji lain berlari dengan cepat. Setelah meninggalkan ruangan, dia dengan cepat kembali dengan selembar kertas. Dan dia juga menatap Adolfo Acosta dengan penuh arti. Setiap orang sangat kompetitif satu sama lain di dalam Longmen. Jika ada kesempatan untuk menikam seseorang, semua orang tidak akan melewatkannya. Angus Adair mengambil kertas itu tanpa sadar, dan wajahnya menjadi hitam setelah melihatnya. Karena jawaban Harvey York sepenuhnya benar. Sebagai murid Longmen, kebajikan tidak cocok, calon yang dijebak, salah anak, dan hampir merusak reputasi Longmen kita yang berusia seabad. Meskipun Angus Adair tersenyum, matanya sangat dingin. "Adolfo Acosta, kamu sangat berani. Longmen memintamu untuk datang ke sini untuk memimpin ujian karena mereka mempercayaimu, bukan karena kamu bertindak sembrono. Saya memutuskan bahwa mulai sekarang, Anda akan diambil oleh seniman bela diri Longmen kami. Cabang kota telah dihapus. Juga, seni bela diri yang kamu pelajari di cabang Longmen Galicia kami juga harus diambil kembali." Saat kata-kata itu jatuh, Angus Adair maju selangkah dan menghentakkan kakinya ke dantian Adolfo Acosta. Adolfo Acosta terbang keluar, dan ketika dia mendarat, dia menyemburkan seteguk darah. Wajahnya langsung pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Karena dia sadar bahwa dia langsung dihapuskan oleh Angus Adair. Basis kultivasi, suatu hari hilang. Mulai sekarang, dia adalah orang biasa. Pada saat ini, Adolfo Acosta tidak sabar untuk jatuh ke tanah sampai mati, tetapi dia tidak memiliki keberanian. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3339. Meskipun Angus Adair menghapus Adolfo Acosta, dia masih terlihat bersalah. Jika dia tidak muncul kali ini, dia mungkin telah merusak reputasi seorang jenius seni bela diri. Jika Master Balai Penegakan Hukum Longmen yang baru diangkat mengetahui tentang ini, itu akan berakhir. Memikirkan hal ini, Angus Adair sangat senang dengan pilihannya yang tepat. Pada saat ini, Abijonir akhirnya bereaksi. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan berjalan ke Harvey York dengan wajah cantik memerah. Namun, pada saat ini, dia masih berbicara dengan sedikit arogansi dan arogansi. "Harvey York, Anda melakukan pekerjaan dengan baik. Selamat,
Anda secara resmi memenuhi syarat untuk menjadi anjing saya. Saya bersedia memberi Anda kesempatan untuk mengundang saya makan malam. Selama kamu bekerja keras dan berkinerja baik, mungkin kamu bisa menjadi pacar di masa depan. Ngomong-ngomong, aku ingin pergi ke Galicia. Restoran bintang 3 Michelin, atau pilih hari lain, lebih baik berjemur, ayo pergi malam ini. Harvey York melihat ekspresi konyol itu, dan berkata dengan dingin, apakah Anda punya air di kepala Anda? Di samping. Pergi. Setelah berbicara, Harvey York berbalik dan pergi. Dia terlalu malas untuk berurusan dengan orang seperti Abi Jonir. Tuhan tahu apa otak wanita ini. Apalagi wanita ini berbicara tentang orang miskin dan mencintai orang kaya, dan dia benar-benar terjerat olehnya, dan dia harus jijik sampai mati. Setelah dengan sopan menolak undangan perjamuan dari Angus Adair dan yang lainnya, Harvey York meninggalkan nomor teleponnya dan langsung pergi. Bagaimanapun juga, lolos kualifikasi adalah sesuatu yang harus dirayakan. Jadi, Harvey York meminta Rachel Hardy dan Cornelius Bardot untuk menemukan KTV, dan membiarkan bawahan mereka berkumpul dan bersenang-senang. Di satu sisi, itu adalah hubungan antara Rachel Hardy dan bawahan Cornelius Bardot. Di sisi lain, itu untuk bersantai. Lagi pula, hari-hari ini, Harvey York dan kelompok pria ini dapat dianggap sebagai langkah demi langkah di Galicia. Cornelius Bardot sangat senang dengan sedikit kesenangan yang diatur oleh Harvey York. Dia langsung memesan kamar pribadi di KTV paling mewah di Galicia, dan kemudian menemukan anggur Moutai yang cukup. Lingkaran kecil Harvey York di Galicia jarang berkumpul, dan suasananya sangat harmonis. Satu-satunya hal yang membuat orang merasa kasihan adalah bahwa Dominic Clayton tidak datang. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah komandan tertinggi kantor polisi Galicia, jadi wajar untuk tidak muncul. Setelah 3 putaran minum, ada sedikit asap di dalam kotak. Harvey York, yang tidak suka bau asap, bangkit dan pergi keluar untuk mengambil napas. Hanya saja ketika dia berdiri di koridor, dia kebetulan melihat beberapa pria berjas mendukung seorang wanita. Di belakang mereka, ada seorang pria Tianzu bermata mabuk. Ayo, bawa orang ke kotak, Yang Jones sedang menunggu. Oh, itu benar-benar top notch, jarang kecantikan level ini muncul di kasta pertama kerajaan Tianzu kita, tidak heran Yang Jones mengambil sekilas menyukainya. Pria Tianzu itu memiliki wajah yang menyedihkan, kejahatan yang tak terlukiskan. Saya sudah lama mendengar bahwa ada banyak wanita cantik di negara H, dan saya telah melihat mereka hari ini. Wanita itu terhuyung-huyung dan kehilangan kesadaran saat ini. Namun, ketika Harvey York melihat sekilas, dia kebetulan melihat bahwa gerakannya sedikit menahan. Jelas, dia menolak. Tapi itu dihentikan oleh pria berjas. Adegan ini membuat Harvey York sedikit mengernyit, dan orang-orang Tianzu berani bertindak sembarangan di wilayah negara H, yang secara naluriah membuatnya tidak senang. Pada saat ini, Harvey York melihat lebih dekat dan melihat profil wanita itu dengan jelas. Pada saat berikutnya, dia merasakan, mencicit, di dalam hatinya. Putri Leduk, Clue Leduk. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3340 Clue Leduk adalah putri naga besar dan putri keluarga Leduk. Bagaimana bisa orang seperti dia mabuk? Pada saat ini, mata Harvey York penuh dengan warna yang luar biasa. Tetapi sebelum dia bisa memikirkannya, dia berbalik dan maju selangkah, menghentikan pria Tianzu, dan berkata dengan dingin, tunggu sebentar. Beberapa pria berjas berhenti pada saat yang sama, dan menatap Harvey York dengan pandangan menyendiri. Aura, idiot, bawah paria. Orang-orang Tianzu menatap Harvey York dengan tatapan jijik, saya adalah orang Tianzu yang mulia, beraninya Anda menghentikan saya. Jika itu di negara kami, Anda maukah kamu digantung sekarang? Aku akan memberimu kesempatan. Berlutut dan minta maaf segera, jika tidak, kamu akan selesai. Harvey York berkata dengan dingin, wanita ini adalah temanku, lepaskan dia. Situasi di jarak dekat selanjutnya, Harvey York melihat sekilas bahwa Clue Leduk tidak hanya minum, tetapi juga dibius. Kentut. Mata pria Tianzu itu dingin. Ini adalah wanita Tuan Jones muda kita. Tidak masalah apakah Anda teman wanita ini atau suaminya. Malam ini dia pasti pria Tuan Jones muda. Jika Anda tertarik, pergi dari sini. Kalau tidak, kamu mati. Saat dia berbicara, pria berjas melangkah maju dan menatap Harvey York dengan dingin. Salah satu kepala botak menoleh dan berkata dengan dingin, wah, karena kamu berasal dari Galicia, kamu harus tahu tentang geng Tuan. Saya anggota geng Tuan. Juga, cepatlah dan minta maaf kepada Tuan Lauper, jika tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini malam ini. Geng Tuan adalah pemimpin dari 6 geng besar di Galicia. Dikatakan bahwa ada tentara di belakang mereka. Orang besar di kota adalah pendukungnya. Tetapi pada saat ini, orang-orang dari geng Tuan ini sebenarnya berada di main-main dengan orang-orang Tianzu. Harvey York berkata dengan dingin, saya mendengar bahwa geng Tuan memiliki semacam kesetiaan, tetapi apa perbedaan antara Anda bertindak seperti ini dan menggertak pria dan wanita? Orang Tianzu memanjakan wanita kami,
Anda tidak hanya tidak berhenti, tetapi juga terlihat seperti Anda bersedia membantu. Apakah kamu masih tidak tahu malu? Sampah. Alex Lauper mencibir, dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Anda wanita negara H adalah kasta keempat di Tianzu kami. Merupakan kehormatan besar baginya untuk memenuhi syarat untuk melayani nama kedua kami Yang Jones, dan kuburan leluhur keluarganya yang merokok. Lagi pula, itu lebih baik daripada melayani Anda bajingan musim panas besar, melayani kami orang-orang Tianzu, Anda bisa pergi ke surga barat setelah kematian. Percaya atau tidak, selama saya menunjukkan identitas saya di bar, banyak wanita akan terbang ke dalam api. Anda tidak mau. Saya tidak yakin, di dunia ini, identitas setiap orang berbeda. Kami orang Tianzu ditakdirkan untuk menjadi lebih unggul. Dan Anda orang-orang negara H ditakdirkan untuk lebih rendah. Jangan bicara tentang menikmati keindahan seperti itu, bahkan jika dia tidak memiliki kualifikasi untuk melindunginya. Persetan. Harvey York tampak acuh tak acuh dan berkata perlahan, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, lepaskan aku. Bajingan, kamu tidak mengerti kata-kataku. Apakah itu? Mata pria botak itu penuh dengan niat membunuh. Berlututlah dan minta maaf kepada Tuan Muda Lauper, jika Anda berbicara omong kosong lagi, saya benar-benar akan marah. Tuan Muda Lauper juga berbau alkohol dan mencibir, paham. Anda inferior, apa hak Anda untuk menyinggung bangsawan kami? Orang Tianzu. Memindahkanmu. Aku bahkan tidak perlu melakukannya sendiri. Orang-orangmu sendiri akan membunuhmu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3341 Wajah Lauper muda sombong dan mendominasi. Jelas, dia terbiasa sombong di Galicia. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang takut padanya dan takut padanya, jadi dia selalu bertindak sembrono dan menggertak pria dan wanita. Dan pada saat ini, dia tidak menganggap serius Harvey York. Orang yang lebih rendah dari negara H, setara dengan kasta keempat kerajaan Tianzu, berani menantang bangsawan dengan nama keluarga kedua seperti dia. Ini hanya mencari kematian. Harvey York tampak acuh tak acuh dan melangkah maju perlahan, biarkan orang itu pergi. Retak. Lauper muda menamparkan wajah Klu Leduk secara langsung, dan kemudian mencibir, biarkan orang itu pergi. Bagaimana mungkin? Wanita ini, kita bisa bermain apapun yang kita inginkan, tidak peduli apa yang kamu katakan. Harvey York menarik napas dalam-dalam, terlalu malas untuk berbicara omong kosong, tetapi melangkah maju untuk membawa Klu Leduk kembali. Cha Sao menyeret tubuh Klu Leduk, mundur selangkah dengan mencibir, dan berkata, kepala botak, hapus dia, aku akan membawa wanita ini ke Yang Jones untuk menikmati. Sambil berbicara, dia mendukung Klu Leduk dan berkata, pergi. Harvey York lebih cepat. Pria botak itu berkata dengan ekspresi dingin, ayo, mari kita bercinta dengannya. Beberapa pria berjas semuanya tampak menghina, dan kemudian mereka semua mengeluarkan belati dari pinggang mereka, dan menusuk mereka ke arah di mana Harvey York berada. Papaslap, Harvey York tidak sopan, tetapi menamparkan setiap orang satu persatu. Saat berikutnya, beberapa pria berjas terbang keluar berteriak, membuat teriakan seperti membunuh babi. Adegan ini membuat banyak orang datang untuk menonton tanpa sadar, dan wajah pria botak itu sedikit berubah. Meskipun geng tuan mereka selalu bertindak mendominasi, mereka tidak berani begitu mendominasi. Jika terlalu banyak orang tahu bahwa mereka merampok gadis sipil di siang hari bolong, atau membantu orang-orang dari Tianzu, maka geng tuan mereka benar-benar tidak perlu bercampur. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, pria botak itu meraih belati dan bergegas. Hanya saja sebelum dia bisa menggerakkan Harvey York, dia ditampar oleh Harvey York dan berbalik, dan kemudian Harvey York menempelkan tangannya di tenggorokannya, tampak acuh tak acuh. Pria botak itu pusing karena tamparan, tetapi setelah mendapatkan kembali akal sehatnya, dia masih membenci Harvey York dan mendengus dingin, wah, jika kamu memiliki kemampuan, sentuh aku. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan memberitahumu betapa mendominasi geng tuan kita. Jelas, dia memiliki pendukung yang sangat kuat, jadi dia tidak takut dengan pembunuhan Harvey York saat ini. Bang, Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan menabrak dinding dengan leher tertancap. Pria botak itu menjerit dan jatuh koma, merosot ke tanah dan terus-menerus berkedut. Orang-orang yang terlihat seperti preman ini sangat rentan di depan Harvey York. Tidak heran kamu berani keluar sebagai pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, jadi kamu tahu bagaimana melakukan kungfu kucing berkaki tiga. Master Lauper melepaskan Klu Leduk, dan pada saat berikutnya dia maju selangkah dan melemparkan miliknya. Tangan menuju tempat Harvey York berada. Seiring dengan gerakannya, bau busuk bergegas menuju tempat Harvey York, dan dalam bau itu, ada lebih dari selusin jarum perak hitam pekat. Harvey York tidak menghindar, tetapi berdiri acuh tak acuh di lapangan, membiarkan hal-hal ini menimpanya. Oh, orang-orang di negara H bodoh, berpikir bahwa setelah beberapa tahun berlatih, mereka tak terkalahkan di dunia. Saya membaca banyak novel seni bela diri, dan saya belajar membantu orang ketika mereka melihat ketidakadilan. Kekanak-kanakan. Alex Lauper memandang Harvey York berdiri diam,
berpikir bahwa dia telah berhasil, dia berkata dengan bangga pada saat ini, sayang sekali, di dunia ini, selalu ada orang di luar orang, dan ada hari-hari di luar langit. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3342, orang-orang desa Ha tidak bisa bergaul dengan Lao Su setelah mempelajari beberapa seni bela diri kecil. Apakah kamu tidak tahu bahwa seni bela diri dunia berasal dari Shaolin, dan Kungfu Shaolin berasal dari Tianzu? Itu tidak cukup. Seorang pahlawan menyelamatkan kecantikan di depan Lao Su. Lelucon apa? Bah, Yesus tidak bisa menyelamatkannya bahkan jika dia datang, kamu mengatakannya. Aku tidak usah repot-repot membunuhmu sekarang, jadilah penonton seperti ini, lalu biarkan kamu menikmatinya di tempat kejadian, bagaimana Yang Jones menyentuh wanita ini. Tunggu sampai Yang Jones makan dan menyeka wanita ini. Setelah kamu mati, kami akan menyalahkanmu. Kau seorang pembunuh. Hahaha, Lauper muda sangat arogan, jelas mengakui bahwa dia punya rencana dan kemenangan yang menentukan ribuan mil jauhnya. Datang pada saat ini adalah untuk menyeret Harvey York pergi bersamanya. Tampar, Harvey York menamparnya dengan acuh sebelum menunggu tangan kotor tuan muda Lauper menyentuhnya. Lauper muda tidak bisa mengelak, dan langsung terlempar ke tempat, beberapa gigi terbang keluar, dan kemudian seluruh orang membanting dinding lorong dengan ledakan. Pukulan seperti itu juga mematahkan tulangnya, dan dia tidak bisa bangun sama sekali. Bagaimana mungkin? Kamu telah diracuni oleh monster Tianzu kami, bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Kata Lauper muda dengan susah payah, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Bahkan ahli medis Tianzu tidak dapat mendetoksifikasi secara langsung, bagaimana orang negara Ha di depannya ini melakukannya. Harvey York tampak acuh tak acuh, cara tingkat rendah semacam ini memalukan di depannya, apa maksud Harvey York? Dia tidak repot-repot berbicara omong kosong, tetapi menendang tuan muda itu langsung di dada. Kali ini, tuan muda memuntahkan darah dan pingsan. Oke, jangan pura-pura tidak sadar. Katakan siapa mereka. Harvey York berjalan ke Kluleduk, menjemputnya, lalu menatap pria botak itu dengan enteng, kamu hanya punya satu waktu. Kesempatan. Kelopak mata pria botak yang berpura-pura koma itu berkedut liar. Pada saat ini, dia harus membuka matanya dan menatap Harvey York dan berkata, orang-orang bangsawan dari Tianzu ini adalah tamu dari bangsawan di belakang geng tuan kita. Kamu sudah selesai, sungguh ini sudah berakhir. Kecuali untuk geng tuan kita dan bangsawan di belakang kita, identitas orang-orang Tianzu ini bahkan lebih menakutkan. Mereka semua memiliki latar belakang kuil puncak abadi Tianzu. Itu adalah salah satu dari 3 sekte besar di Tianzu. Kursi pertama kuil puncak abadi, tetapi kasta pertama Tianzu. Kamu mampu menyinggung kekuatan seperti itu. Kuil puncak abadi. Kasta pertama. Aku sudah selesai. Harvey York menendang pria botak itu dengan satu kaki. Balikkan di tanah. Aku tidak peduli apakah dia kuil puncak abadi atau kuil Tianlong, kembalilah dan beritahu Yang Jones. Aku membawanya pergi, aku akan memberinya 10 menit untuk datang dan bersujud dan mengakui kesalahannya. Jika tidak, dia tidak harus kembali ke Tianzu. Selamanya mari kita tinggal di musim panas besar kita. Sambil berbicara, Harvey York memeluk Kluleduk dan menendang Lauper muda yang koma ke dalam kotaknya langkah demi langkah. Melihat Harvey York membawa orang masuk, Rahel Hardy, Cornelius Bardot, dan lainnya semua tampak terkejut. Tetapi ketika Harvey York menjelaskan masalah itu secara singkat, wajah Rahel Hardy dan Cornelius Bardot tenggelam secara bersamaan. Secara khusus, Cornelius Bardot tampak sedikit jelek dan berkata, Tuan muda York, hal-hal mungkin sedikit merepotkan. Pria bangsawan di belakang Tuan tidak sederhana sama sekali. Kudengar mereka dari keluarga Barlow. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3343, Keluarga Barlow. Keluarga Barlow yang mana? Harvey York berkata dengan penuh minat. Di Galicia, dia mendengar orang lain mengatakan keluarga Barlow beberapa kali, dan ketika dia menyebutkannya, dia sangat hormat. Harvey York tidak dapat mengerti, bagaimana mungkin ada seseorang yang lebih arogan daripada keluarga Lehner di Galicia. Cornelius Bardot mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Tuan muda York, asal-usul keluarga Barlow tidak sederhana. Keluarga Barlow awalnya adalah keluarga kaya biasa, tetapi kemudian, seorang jenius seni bela diri keluar tahun ini, dan jenius ini bergabung. Di bawah gerbang Istana Emas. Sekitar 20 tahun yang lalu, kebanggaan surgawi ini mengalahkan Tuan Alain Clayton dan menjadi penguasa Istana Emas. Sejak itu, keluarga Barlow secara resmi bangkit di Galicia. Karena didukung oleh hubungan Istana Emas, hampir tidak ada yang berani menyinggung keluarga Barlow di Galicia, jadi meskipun keluarga Barlow bukan keluarga tingkat atas, itu lebih baik daripada keluarga tingkat atas. Satu-satunya kelemahan adalah tidak ada warisan berusia seabad dari keluarga tingkat atas itu. Geng Tuan, keluarga Barlow. Harvey York sedikit mengangguk, dia mengerti mengapa kepala botak tadi begitu bagus. Untuk berhati-hati, Harvey York meminta Cornelius Bardot untuk mengambil geng kapak dan pergi dulu dan pergi untuk bersiap. Dia tidak pergi, tetapi meminta Rahel Hardy untuk tinggal dan membantunya merawat Kluleduk.
Clue Leduk minum sedikit anggur dan dibius, merasa sedikit tidak sadar. Namun, Rahel Hardy memiliki pengalaman yang kaya di seluruh penjuru dunia. Dia meminta pelayan untuk membawa secangkir kok jahe rebus dan menuangkannya ke mulut Clue Leduk. Setelah beberapa saat, Clue Leduk terbatuk keras, lalu memuntahkan alkohol di perutnya ke tempat sampah. Setelah muntah, Clue Leduk akhirnya bangun, tetapi dia masih agak kabur. Melihat seorang pria menatapnya di depannya, dia tanpa sadar berjuang dan melawan. "Siapa kau? Jangan sentuh aku. Akan kulaporkan ke petugas," teriak Clue Leduk keras sambil meraih botol wine di atas meja untuk membela diri. Tapi Harvey York tersenyum, menyodorkan segelas air, dan berkata, "Jangan heboh, saya Harvey York, kita bertemu di tempat Tuan Alain Clayton. Kamu mabuk? Minum segelas air putih, dulu." Harvey York. Clue Leduk tertegun sejenak, lalu teringat siapa Harvey York itu. "Ternyata itu kamu. Apakah kamu menyelamatkanku?" Meskipun dia minum alkohol dan dibius, sesuatu mungkin terjadi, jadi dia tidak akan salah orang baik saat ini. "Itu bukan penyelamatan. Kebetulan kamu dibius dan orang lain ingin membawamu pergi, jadi mereka membawamu kembali." Harvey York tersenyum, menceritakan kisah itu sekali, lalu menatap Clue Leduk dengan penuh minat berkata, "Putri Leduk, apa yang terjadi di sini? Dalam hal status Anda, kenapa Anda tidak memiliki pengawal di sekitar Anda? Dan Anda jatuh ke jalan orang-orang Tianzu." Harvey York benar dalam hal Clue Leduk identitas, tidak ada 10 atau 8 pengawal di tempat terbuka dan rahasia. Ini benar-benar membingungkan untuk dibius begitu saja. Wajah Clue Leduk memucat dan dia sepertinya tidak ingin mengatakannya, tetapi mengingat bahwa Harvey York menyelamatkannya, dia masih menggigit giginya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kali ini saya datang ke Galicia, kecuali untuk membawa tim Rudolf untuk mengobati orang. Selain itu, ada alasan lain, itu untuk menghindari kencan buta yang diatur oleh ayahku. Tapi malam ini, ayahku tahu bahwa aku sudah selesai menangani masalah ini, jadi dia menelepon dan meminta seseorang untuk membawaku kembali ke Walsing." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3344, saya tidak ingin pergi kencan buta, dan saya tidak ingin menjadi burung kenari di dalam sangkar, jadi saya merias wajah dan pergi dengan tenang. Untuk bersantai, saya pergi ke bar untuk minum. Diam saja setelah beberapa teguk, seorang pemuda Tianzu datang untuk mengobrol dengan saya, mengatakan bahwa dia naksir saya, dan menurut aturan Tianzu mereka, saya adalah wanitanya. Bagaimana saya bisa peduli dengan orang gila seperti itu, jadi saya mencampakkannya. "Tampar, biarkan dia keluar dari sini lagi. Kupikir ini hanya episode kecil, tapi aku tidak menyangka pria di lapangan itu akan segera datang. Dia membawa beberapa preman dan meminta saya untuk bertemu Young Jones dan melayani dia. Saya menyuruhnya keluar dan memanggil penjaga keamanan, tetapi penjaga keamanan tidak berani datang. Bajingan itu hanya berlari dan menuangkan saya sebotol anggur. Untuk bantuan. Bagaimanapun, Tuan Muda York, terima kasih telah menyelamatkan saya terlepas dari masa lalu. Aku pasti akan membalasmu." Clue Leduk takut setelah mengatakan ini, jika dia tidak bertemu York hari ini, kepolosannya hancur. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk mencabik-cabik orang-orang Tianzu itu. Orang-orang Tianzu ini berpikir mereka lebih unggul, tetapi mereka hanya akan memainkan Yin pada akhirnya. Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Juga, beberapa orang yang membantu Zhou dan melecehkannya mengaku berasal dari geng Tuan. "Apakah Anda tahu mereka?" "Saya tidak tahu. Setelah saya datang ke Galicia, saya hanya bertemu secara resmi dengan Penatua Clayton." Harvey York berkata dengan ringan, "Hanya seorang tuan belaka. Geng bukan apa-apa, mereka hanya pemimpin dari 6 geng besar di Jalan Galicia. Ketika saatnya tiba, jika Penatua Clayton dapat menelepon, mereka dapat membuat mereka menyesal datang ke dunia. Tapi masalahnya adalah pendukung mereka, keluarga Barlow." "Keluarga Barlow." Clue Leduk tertegun sejenak, lalu menggertakkan giginya, ternyata itu adalah keluarga Barlow. "Aku sudah mendengarnya sejak lama. Untuk bangkit dan menjadi satu-satunya keluarga papan atas di Galicia, keluarga Barlow akan melakukan segala yang mungkin. Mereka sudah memiliki istana emas sebagai dukungan mereka, tetapi untuk menghasilkan uang dan memperluas kekuatan mereka, mereka terus bekerja sama dengan orang-orang Tianzu. Orang-orang ini berasal dari putra tertua keluarga Barlow, atau nona ke-9 keluarga Barlow. Saya mendengar bahwa kedua orang ini paling banyak bekerja sama dengan Tianzu, dan mereka selalu suka menyanjung orang-orang Tianzu." Jelas, Clue Leduk tidak bodoh. Meskipun dia hanya datang ke Galicia selama beberapa hari, dia melakukan cukup banyak pekerjaan. Pada saat ini, dia mengambil napas dalam-dalam, menyesap air, dan kemudian berkata dengan dingin, "Para bajingan ini, bahkan berani melawan ide saya pasti akan mendapatkan keadilan ini kembali." Harvey York tersenyum dan berkata ringan, "Saya baru saja meminta Young Jones untuk berguling dan bersujud dalam waktu 10 menit untuk mengakui kesalahannya. Saya melakukan ini karena saya tidak ingin orang-orang ini membalas dendam di masa depan, tetapi untuk menyelesaikan masalah pada satu waktu. Saya kira mereka akan segera. Rapat akan datang.
Apakah Anda ingin menghindarinya untuk sementara waktu? Atau apakah Anda akan menonton drama? Kata-kata Harvey York membuat Kluleduk tertegun sejenak. Dia sepertinya tidak membayangkan bahwa Harvey York yang tampaknya biasa akan bertindak begitu percaya diri dan mendominasi. Mendengar dirinya berbicara tentang identitas dan latar belakang orang-orang itu, bukan saja dia tidak takut, tetapi dia juga siap untuk memecahkan masalah sekali dan untuk selamanya. Memikirkan hal ini, Kluleduk tidak bisa tidak terlihat sedikit aneh ketika dia melihat Harvey York. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikiran yang dia pikirkan. Seharusnya tidak ada dalam pikirannya, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda York, masalah ini awalnya diprovokasi oleh saya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda menghadapinya sendiri, dan saya akan pergi dulu. Lagi pula, siapa takut siapa yang tidak yakin. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3345. Meskipun dia berhasil melarikan diri, Kluleduk tidak ingin mengungkapkan keberadaannya dan urusan hari ini, agar tidak dimarahi oleh ayahnya. Tetapi mengingat apa yang terjadi padanya, Kluleduk gemetar karena marah lagi, dan dia dengan cepat mengangkat teleponnya dan mengirim pesan. Harvey York tersenyum pada Kluleduk, menyerahkan sebotol air soda, dan berkata dengan ringan, tidak apa-apa, dengan saya di sini, Anda dapat menonton pertunjukan dengan tenang. Orang-orang Tianzu ini terbiasa menjadi sombong pada hari kerja, dan mereka berpikir bahwa kita di sini untuk kita. Wilayah negara Ha juga bisa lebih unggul dari yang lain. Sejak saya bertemu saya hari ini, saya harus memberi mereka pelajaran. Negara saya kaya dan orang-orangnya kuat dan damai, bukan untuk orang menginjak kepala kita. Bahkan jika kamu jauh, kamu akan dihukum. Harvey York tampak acuh tak acuh. Di medan perang rahasia, beberapa yang disebut dewa perang di Tianzu dipukuli sampai mati sendiri. Sekarang berapa banyak junior Tianzu yang memamerkan kekuatan mereka di Galicia? Apa yang kamu bercanda? Pada saat yang sama, di balik kotak mewah di lantai 2, pria botak itu terhuyung-huyung melewati pintu dan masuk. Di bawah tatapan terkejut puluhan orang di lapangan, dia pindah ke meja kopi di tengah, dan kemudian berlutut di tanah dengan pop. Di seberang meja kopi ada sofa besar. Seorang pria dan seorang wanita sedang duduk di sofa. Pria itu adalah seorang pemuda Tianzu dengan jubah putih dengan wajah pucat, tetapi meskipun dia tampak pucat, dia hanya duduk di sana, memancarkan sikap yang mengintimidasi. Jelas, berada di posisi yang lama membuat pemuda ini memiliki aura yang mengerikan. Salah satu direktur kamar dagang Tianzu, kebanggaan surgawi dari kuil puncak abadi Tianzu, Aldo Jones. Dan di sampingnya ada seorang gadis berusia 20 tahun. Dia memiliki wajah yang lembut dan sosok yang anggun. Yang terpenting dia memakai stocking hitam dari Balenciaga, yang membuat orang ingin bermain dengan kakinya yang panjang. Wanita dengan stocking hitam itu sebenarnya adalah Miss of the Barlow Family, Alexa Barlow. Melihat kepala botak dan yang lainnya semua memiliki wajah merah dan bengkak, dan wajah mereka malu, ekspresi Alexa Barlow acuh tak acuh, dan dia masih meminum anggur merah di tangannya, seolah-olah orang-orang ini bukan bawahannya. Nona Barlow, kami bertemu dengan seorang bajingan yang berani menyerang kami. Pria botak itu tidak berani mengatakan yang sebenarnya, jadi dia hanya bisa mendiskreditkan Harvey York, jika tidak mereka akan tampak terlalu boros. Bajingan itu tidak hanya menyerang kita, tetapi juga membawa pergi wanita itu. Omong-omong, dia juga mengatakan bahwa dia ada di kotak No. 1 dan memintamu untuk bersujud padanya dan mengakui kesalahannya. Tuan Muda Lauper juga dibawa pergi olehnya. Sekarang, tulang-tulangnya patah semua. Setelah mengatakan itu, pria botak itu menggertakkan giginya dan berkata, Nona Barlow, anak itu terlalu sombong. Terlalu jahat. Terlalu tak tahu malu. Mendengar kata-katanya, seorang pria kokoh dalam setelan jas hadir. Mereka semua sedikit terkejut, sedikit tidak bisa dipercaya. Di Galicia, siapa yang berani membuat masalah dengan Overlord Gang dan keluarga Barlow? Tidak ada yang namanya mencari kematian, kan? Yang paling penting adalah bahkan para tamu bangsawan dari keluarga Barlow, orang-orang bangsawan Tianzu berani bertarung. Orang yang berani melakukannya sudah selesai. Tidak peduli dari mana dia berasal, tidak peduli dari kekuatan apa dia berasal, dia sudah mati. Aldo Jones, yang sedang minum ketika mendengar bahwa bawahannya telah diberhentikan, berkata dengan dingin, apakah Anda telah melaporkan nama kuil puncak abadi kami? Dilaporkan. Pria botak itu mengangguk cepat. Tetapi pihak lain tidak memberikan muka sama sekali, dan dia berkata bahwa kamu harus pergi dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu dalam 10 menit. Jika tidak, kamu tidak akan bisa keluar dari negara Ha, dan kamu akan tinggal selamanya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3346. Kilatan kemarahan melintas di mata Aldo Jones. Sebagai nama keluarga kedua yang mulia di Tianzu, kapan dia diperlakukan seperti ini? Tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang karakter, dan segera dia menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi wajahnya menghilang tanpa jejak. Dia tidak sabar untuk bergegas dan menginjak-injak sampai mati pemuda desa Ha yang berani menamparkan wajahnya. Tetapi Aldo Jones tahu bahwa dia tidak perlu menggerakkan tangan ini sendiri.
Bagaimanapun, dia adalah keluarga Barlow dan tamu geng tuan hari ini. Dibandingkan dengan kemarahannya, Alexa Barlow benar-benar malu. Apalagi keluarga Barlow sekarang sedang naik daun, bagaimana mereka bisa kehilangan muka seperti ini dengan santai? Bagaimana jika keluarga Barlow berubah menjadi lelucon? Karena itu, Aldo Jones, yang menjadi tenang, tersenyum dan berkata dengan ringan, menarik, tetapi semuanya normal. Kuil puncak abadi kami tidak memiliki fondasi di negara H, jadi tentu saja untuk dipandang rendah. Jika bukan karena ini, Sarek dan putranya tidak akan kehilangan muka beberapa hari yang lalu, dan sekarang mereka berlutut di pintu rumah sakit. Ada banyak orang berbakat di negara H, dan Galicia adalah macan berjongkok dan naga tersembunyi. Aldo Jones, dia siap untuk berkompromi, tetapi sebenarnya siapapun dapat melihat bahwa dia sedang marah saat ini. Dia ingin menggunakan kata-kata seperti itu untuk merangsang Alexa Barlow, biarkan Alexa Barlow mengambil tindakan, dan langsung menginjak mati orang negara H yang berani memfitnah orang-orang Tianzu. Alexa Barlow melirik Aldo Jones dengan tatapan dingin, bagaimana mungkin orang seperti dia tidak tahu apa Aldo Jones sedang berpikir. Hanya saja sebagai anggota keluarga Barlow, dia dapat mempertahankan ketenangan dan ketenangan mutlak kapan saja. Jadi tidak hanya kulitnya yang tetap sama, bahkan postur minumnya tidak berubah dengan cara apapun. Dia meminumnya anggur merah di gelas dengan acuh tak acuh, dan kemudian menatap pria botak tidak jauh, dan berkata dengan ringan, keluarga Barlow dan geng tuan memiliki wajah yang begitu besar, dan latar belakang kuil puncak abadi begitu dalam, dengan ukuran bertambah, bahkan putra yang tidak diarahkan dan saudara laki-laki dari 5 klan utama dan 10 keluarga teratas harus mundur ketika mereka melihat kami. Siapa yang berani menantang kita? Dia berasal dari tanah suci seni bela diri, atau dari keluarga terkenal mana? Senyum Alexa Barlow manis, tetapi matanya dingin. Pria berkepala botak itu mengingat ekspresi Harvey York, dan tanpa sadar menggigil saat itu, dan berkata, Nona Barlow, Anda benar, latar belakang pihak lain mungkin sangat bagus, mungkin ada sejumlah energi, di pemerintahan dan di jalan di Galicia. Ada hubungan tertentu. Latar belakang, energi, hubungan. Kaki Alexa Barlow terlipat, dan ada penghinaan dan kedinginan di matanya, seberapa dalam latar belakangnya. Seberapa kuat energinya, seberapa kuat hubungan itu. Di Galicia, tanah seluas 3 hektar ini bisa lebih keras dari keluarga Barlow kita. Kamu bercanda. Selama percakapan, Alexa Barlow tepuk tangan, dia menjentikkan jarinya. Kemudian dia melihat bahwa dia mengeluarkan token emas dari tangannya, hanya seukuran telapak tangan, dengan kata, emas, tertulis di atasnya. Ambil token saya dan beritahu pria yang tidak memiliki mata panjang itu. Pecahkan tangannya, lalu cuci wanita itu dan kirimkan ke Yang Jones. Dia berlutut di pintu dan bersujud selama 10 menit. Masalah ini selesai. Jika Anda tidak bisa melakukannya, atau tidak menghargai kesempatan, katakan padanya bahwa dewa saya, Alexa Barlow, berhenti membunuh dewa, dan Buddha berhenti membunuh Buddha. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3347 mengikuti perintah Alexa Barlow, salah satu bawahannya bernama Porkrong mencibir, melangkah maju dan mengambil token Alexa Barlow. Pria bernama Porkrong ini dulunya adalah tongkat ganda Sunflower yang terkenal di Galicia Road. Dikatakan bahwa dia memegang tongkat ganda Sunflower yang terkenal di Jalan Galicia. Pipa baja dan pernah membantai kuartet sendirian, membunuh banyak orang yang disebut master di jalan. 6 geng besar di Jalan Galicia pernah menawarkan harga tinggi untuk mengundangnya duduk di kota. Tapi Porkrong selalu di sisinya untuk Alexa Barlow. Selama bertahun-tahun, dia telah memberikan kontribusi besar untuk hidup dan mati Alexa Barlow. Ini juga membuat status Alexa Barlow dalam keluarga Barlow semakin tinggi. Dan dengan peningkatan status Alexa Barlow, Porkrong jarang ditembak sekarang. Lagi pula, dia hanya perlu memainkan tanda Alexa Barlow, dan dia dapat menakuti banyak orang yang tidak memiliki mata panjang. Dan angin dan air yang halus di tahun-tahun ini juga membuat Porkrong merasa bahwa dia adalah karakter. Dia merasa bahwa dia tak terkalahkan di Galicia Road, dan dia bisa mendapatkan siapapun yang dia inginkan. Sederhananya, seekor anjing lokal telah bersama pemilik yang kuat untuk waktu yang lama, dan tentu saja ia telah belajar memainkan peran sebagai rubah dan harimau, dan seekor anjing untuk bertarung melawan manusia. Memegang token Alexa Barlow, Porkrong tampak mendominasi dan sombong, menelan ribuan mil seperti harimau. Dia menyalakan cerutu dan berjalan keluar dengan selusin pria berjas. Beberapa gadis cantik yang melayani orang-orang Tianzu di tempat kejadian melihat pemandangan ini, dan mereka semua mengikuti dengan penuh semangat, siap untuk menonton pertunjukan. Ada pelayan di sepanjang jalan yang tidak bisa menghindar tepat waktu, tetapi Porkrong yang arogan menendangnya ke tanah. Dengan gerakan ini, orang-orang yang tidak mengetahuinya mengira dia adalah kaisar di Jalan Galicia. Bang! Segera, Porkrong datang ke pintu kotak 1 dan menendang pintu itu. Dengan suara keras, pintu terbuka. Lebih dari selusin orang memasuki kotak 1 dengan niat membunuh. Porkrong memegang cerutu di mulutnya, tampak seperti sedang berkeliaran dan berjalan seperti harimau. Dia tidak melihat orang-orang di dalam kotak sama sekali,
tetapi menyeringai, bajingan, orang macam apa tanpa mata panjang yang berani menyinggung bahkan orang-orang Tianzu yang mulia. Apakah kamu tidak pernah mati? Apakah kamu tidak takut? Apakah seluruh keluargamu tidak memiliki tempat pemakaman karena kematianmu? Kemudian, dia juga melihat Lauper muda terbaring di tanah, dan Harvey York yang sedang minum teh. Pada saat ini, Harvey York menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dengan ekspresi acuh tak acuh, mengambil cangkir itu dan berkata dengan ringan, seorang anggota keluarga Barlow. Wah, tahukah Anda bahwa Lao Su berasal dari keluarga Barlow dan masih berpura-pura berada di sini? Sepertinya kamu memiliki banyak energi dan latar belakang. Kamu tidak lemah. Kata Porkrong dengan ekspresi yin dan yang di wajahnya, ayo, laporkan namamu ke Lao Su, dan lihat apakah kamu bisa menakutiku. Mereka masuk tanpa tersenyum. Jelas, mereka tidak berpikir Harvey York bisa menahan keluarga Barlow sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Barlow yang memengaruhi posisi keluarga teratas. Belum lagi, keluarga Barlow memiliki hubungan dekat dengan Istana Emas, tanah suci seni bela diri. Siapa yang berani memprovokasi? Harvey York berkata dengan santai, saya tidak dapat berpikir bahwa itu benar-benar keluarga Barlow yang legendaris. Tuan Istana Emas juga merupakan generasi pahlawan, tetapi saya tidak dapat berpikir bahwa keluarga itu telah menjadi anjing bagi orang-orang Tianzu. Mengapa? Orang-orang Tianzu hanya memiliki 4 kasta, keluarga Barlow Anda akan membuka kasta kelima. Kamu. Kelopak mata Porkrong melonjak, ekspresinya dingin. Bisakah kamu memfitnah keluarga Barlow kami? Percaya atau tidak, aku akan menamparmu sampai mati dan memberitahumu mengapa bunganya begitu merah. Jelas, di matanya, keluarga Barlow adalah segalanya. Untuk keluarga Barlow difitnah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3348 ekspresi Harvey York tidak menunjukkan gejolak sedikitpun. Dia menyipitkan mata ke depan dan berkata dengan ringan, oke, karena itu anjing, jangan bicara tentang orang di sini. Katakan padaku secara langsung, apa yang kamu inginkan? Ada apa? Meskipun Porkrong sangat marah sehingga seorang Buddha marah. Lahir dan 2 Buddha Nirvana lahir, dia masih mencibir dan berkata, nak, ini adalah tanda Nona Barlow kami dari keluarga Barlow. Biarkan kamu memotong lenganmu, lalu taruh Yang Jones dan kirim wanita yang tidak kamu sukai untuk mengirim, berlutut di pintu kotak kami selama 10 menit, dan masalah ini selesai. Ingat, ini Nona Barlow, demi semua orang dari negara H, saya akan memberi Anda kesempatan. Sebaiknya Anda hargai itu. Jika kamu berani menolak, bukan hanya kamu yang akan mati di sini. Keluarga, teman, dan kekuatan di belakang Anda semua akan sial, dan mereka semua akan membayar banyak untuk ini. Harganya. Jelas, penampilan bodoh Harvey York membuat Porkrong salah mengira bahwa dia adalah seorang pemuda dengan latar belakang tertentu. Saat berbicara, dia juga mengeluarkan token emas, isyarat untuk menunjukkan kekuatannya dan memerintahkan kekuatannya. Selusin teman semuanya bangga dan bersemangat, jelas menunggu pantat Harvey York untuk buang air kecil dan berlutut untuk memohon belas kasihan. Bagaimanapun, ini adalah tanda dari keluarga Barlow. Di Galicia, tanda keluarga Barlow mewakili otoritas mutlak. Seringkali, bahkan jika itu adalah konfrontasi antara orang-orang besar di jalan, selama mereka menemukan token keluarga Barlow, mereka akan menghindar. Bahkan keluarga Lehner, keluarga Clayton, harus memberikan tanda ketipisan 3 poin dari keluarga Barlow. Bagaimanapun, ada istana emas di belakang keluarga Barlow. Siapa di Galicia yang tidak pengecut? Namun, yang mengejutkan orang-orang ini, Harvey York tidak bermaksud berlutut sama sekali. Dia hanya bersandar di kursi dengan ringan, menyipitkan matanya dan berkata, apa itu? Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Bajingan, apakah kamu pikir Lao Su akan mendengarkanmu? Tunjukkan padamu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Dengan mencibir, dia merasakan bahwa Harvey otak York rusak dan dia mencari kematian. Harvey York menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, kamu tidak hanya harus membawanya ke sini, tetapi kamu juga harus berlutut dan memintaku untuk melihat dengan jelas. Porkrong sedikit menyipitkan matanya dan berkata, apa maksudmu? Itu maksudmu. Harvey York bertepuk tangan. Saat berikutnya, saya melihat sosok berjalan keluar dari sudut, dan kemudian ditendang keluar. Babi Rong yang memproklamirkan diri tak terkalahkan tidak bisa bereaksi pada saat ini, dan langsung ditendang ke tanah. Kemudian dia berlutut di depan meja kopi. Ketika dia secara tidak sadar ingin bangun, dia menemukan bahwa tempurung lututnya telah ditendang. Keringat dingin langsung keluar, membuat Porkrong gemetar. Kamu. Porkrong ingin bangun tetapi tidak bisa. Sebelum dia bisa berbicara, dia melihat wanita di belakangnya menendang lagi. Porkrong menjerit dan berguling lagi, kali ini tepat di depan Harvey York, dan memegang token di kedua tangan dan meletakkannya di depan Harvey York. Adegan ini secara langsung membuat lusinan teman tiba-tiba berubah warna. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Harvey York memiliki orang yang begitu kejam di sampingnya.
Tuan seperti itu menendang Porkrong ke tanah dengan satu tendangan, dan bahkan membuat Porkrong harus mengangkat token keluarga Barlow di tangannya. Beberapa tindakan tampak sederhana, tetapi mereka dapat melihat keterampilan wanita ini. Beberapa wanita yang semula akan menonton drama itu juga berseru dan mundur. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3349, Alexa Barlow. Pada saat ini, Harvey York akhirnya melirik token keluarga Barlow dengan tatapan acuh tak acuh. Apakah keluarga Barlow memamerkan kekayaan mereka di depanku? Tapi aku tidak kekurangan uang. Kembalilah dan beritahu Alexa Barlow, tolong jangan biarkan aku. Itu tidak bisa menahanku. Juga, Harvey York menendang keluar, dan menendang babi Rong dengan tulang lutut yang patah. Porkrong mendengus, dan sekarang dia menutupi hidungnya dan terhuyung mundur beberapa langkah. Dia sangat marah, tetapi masih berteriak, kamu tidak menganggap serius keluarga Barlow. Siapa kamu? Apakah kamu berani mengungkapkan identitasmu? Harvey York berkata dengan tenang, aku hanya menantu kecil. Aku tidak punya hobi lain, aku hanya ingin menjadi orang benar. Bajingan, aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menyakitiku, aku akan memberimu naik. Kamu. Porkrong mendengar bahwa Harvey York hanyalah menantu dari rumah ke rumah, dan segera menjadi marah dari hatinya terhadap keberaniannya. Detik berikutnya, dia berteriak pada pria tampan berjas di sampingnya, saudara-saudara, lepaskan aku dan bunuh dia. Mengikuti perintahnya, lebih dari selusin preman dari geng Tuan dan keluarga Barlow semuanya dibantai. Dia mengeluarkan senjatanya dan menyerbu ke tempat Harvey York berada dengan aura pembunuh. Bang bang bang, tanpa Harvey York berbicara, Rahel Hardy melangkah maju dengan mata menyipit, gerakannya cepat, tetapi hanya sesaat, selusin orang ini terbang keluar. Tulang masing-masing tangan orang-orang ini tiba-tiba dipatahkan oleh Rahel Hardy, dan mereka hanya punya waktu untuk meratap, dan kemudian mereka menutupi tangan mereka dan mengejang di tanah. Meski tidak mati, tapi juga kehilangan efektivitas tempur. Bajingan, melihat adegan ini, Porkrong hanya merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, dan tanpa sadar dia ingin menyentuh senjata api revolver di belakangnya. Tapi sebelum dia bisa menyentuhnya, dia melihat Rahel Hardy menamparkan meja kopi, dan kemudian menjentikkan lengan bajunya, dan sebuah sumpit menusuk telapak tangannya, menyebabkan telapak tangannya dipaku ke dinding. Berdarah dan mengejutkan. Ah, jeritan melengking keluar lagi, dan Porkrong mengejang kesakitan dan hampir pingsan. Dia ingin melawan, tetapi rasa sakitnya begitu parah di sekujur tubuhnya sehingga dia hanya bisa menatap Harvey York dan mengaum, bajingan, siapa kamu? Beraninya kamu menyakiti kami. Kami adalah geng Tuan. Kami dari keluarga Barlow. Bisakah kamu menanggung konsekuensi seperti itu? Hei, kenapa kamu masih berbicara omong kosong saat ini? Harvey York minum teh untuk dirinya sendiri, terlihat acuh tak acuh. Aku sudah menyakiti begitu banyak dari kalian, dan kalian masih di sini bertanya-tanya. Bukankah hatiku abadi sampai aku melihat sungai kuning? Aku tidak akan menangis tanpa melihat peti mati. Kamu. Petik 2. Porkrong menggertakkan giginya. Aku punya begitu banyak orang di Galicia Road, kamu adalah orang pertama yang berani melakukan ini padaku. Sudah kubilang, jika kamu punya kemampuan, bunuh aku sekarang. Kalau tidak, kamu akan mati. Ayo pergi. Pop, Harvey York dengan santai mengambil botol bir dan membuangnya, menghantamkannya ke dahi Porkrong, menyebabkan kepalanya berdarah. Ada begitu banyak omong kosong. Ayo, panggil Alexa Barlow dan katakan padanya bahwa tokennya tidak bisa menahanku. Kau dan gerombolan sampah ini tetap tinggal dan menemaniku. Dia tidak datang, kamu ayo mati. Kekuatan Harvey York membuat kelopak mata Porkrong melompat, dan dia ingin terus menjadi sombong, tetapi di mata dingin Harvey York, dia masih membuat pilihan yang tepat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3350 Porkrong menggigil dan mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor dengan akhir yang indah. Telepon terhubung, dan suara acuh tak acuh dan dingin datang dari sisi yang berlawanan. Porkrong, mengapa kamu tidak membawa seseorang kembali begitu lama? Porkrong menatap Harvey York dengan gemetar dan berbisik, Nona Barlow, saya tidak cocok. Pihak lain mengatakan bahwa token Anda tidak dapat menahannya. Aku ditanam. Ujung telepon yang lain terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan tenang, saya tidak berpikir ada pertunjukan malam ini. Saya tidak bisa memikirkannya. Sekarang seseorang berinisiatif untuk memberi saya kesenangan. Kosongkan tempat itu. Seseorang ingin bermain, mari bersenang-senang saja. 10 menit kemudian, seluruh bar diusir. Segera setelah itu, ke segala arah, banyak gangster dari geng Tuan muncul, dan mereka mengepung bar di dalam dan luar. Bahkan gang-gangnya penuh dengan pria tinggi berjas. Suasana terik di bar sekarang sangat dingin. Tak lama kemudian, suara sepatu hak tinggi yang menyentuh tanah mulai bergema di bar, bukan dia terburu-buru, tetapi dengan semacam niat membunuh. Ketika Harvey York hendak meminta seseorang mengganti teh, pintu ditendang terbuka, dan kemudian dia melihat sepasang kaki cantik berbaju Balenciaga hitam berjalan lebih dulu. Adegan ini membuat semua hewan tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirnya. Tentu saja,
Harvey York tidak termasuk orang-orang di sini. Segera setelah itu, Alexa Barlow, yang tenang dan tenang, adalah yang pertama masuk. Mengikuti di belakangnya adalah Aldo Jones dengan ekspresi lucu di wajahnya. Segera setelah itu, ada preman senior dari keluarga Barlow dan banyak orang Tianzu. Kegelapan orang-orang ini secara langsung membuat suasana di kotak satu menjadi sangat berat. Sekelompok orang ini sepertinya sedang menonton drama. Mereka pertama-tama melihat orang-orang yang terluka di antara penonton, dan kemudian melihat Harvey York yang sedang minum teh saat ini. Ketika mereka melihat bahwa Tuan Muda Lauper dan Porkrong semuanya lumpuh di tanah seperti anjing mati, para penjahat senior keluarga Barlow sangat marah, dan kemudian tanpa sadar mengeluarkan senjata api mereka dan mengarahkan mereka ke Harvey York. Saat mengeluarkan senjata api, orang-orang ini juga mengeluarkan dokumen hukum untuk menyatakan energi mengerikan dari keluarga Barlow. Namun, Alexa Barlow tidak terburu-buru saat ini, dia hanya melambaikan tangannya untuk menghentikan yang lain, dan kemudian berjalan ke depan, menyipitkan mata ke Harvey York dengan merendahkan, dan berkata dengan ringan, "Kamu mematahkan lutut bawahanku." Senyumnya manis dan menawan, dan itu membuat orang tenggelam ke dalamnya. Tapi siapapun bisa melihat niat membunuh di balik rasa manis ini. Harvey York tersenyum dan berkata ringan, "Ya, ini aku. Dia ingin menunjukkan tokenmu, tapi sayangnya dia tidak cukup menghormatiku. Jadi aku tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya, tetapi langsung biarkan seseorang mematahkan lututnya dan membiarkannya berlutut di tanah. Dengan cara ini, saya bisa melihat dengan jelas." Kata-kata Harvey York acuh tak acuh, tetapi itu membuat banyak orang yang hadir terlihat jelek sampai ekstrim. Porkrong di luar mewakili Alexa Barlow, tapi Harvey York benar-benar memotong lututnya dan membuatnya berlutut. Apa lelucon? Pada saat ini, Aldo Jones juga memandang Harvey York dengan penuh minat, dan ketika dia melihat pihak lain meminum secangkir teh yang tidak memiliki rasa, sarkasme muncul di sudut mulutnya. Orang kaya sejati tidak melakukan hal semacam ini. Tindakan Harvey York membuatnya merasa bahwa pihak lain adalah orang kaya baru atau pria muda yang tercengang dengan beberapa latar belakang di rumah. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.